Awan putih pun menghilang, dan angin serta hujan pun tiba-tiba berhenti. Di kaki Gunung Tianzun, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya, semut dan serangga, bahkan burung-burung mistis dan hewan-hewan aneh semuanya berhenti dan menatap ke langit. Banyak petani yang sibuk melarikan diri demi menyelamatkan diri, juga merasakan sesuatu dan mengangkat kepala mereka. Sang Dewa Naga dan Harimau tetap terdiam, sedikit ketakutan tampak di mata mereka. Di atas langit, awan putih terbagi menjadi dua, perlahan menghilang menjadi kabut, lalu lenyap tak berbekas. Angin berhenti dan hujan pun reda. Sebuah sosok jatuh dari ketinggian. Aura yang luar biasa dan dahsyat itu lenyap menjadi ketiadaan. Dewa itu sekarang benar-benar tidak bernyawa. Titik. Tatapan mata Qin Xianyu berubah sedikit dingin saat dia menyapukan pandangannya ke seluruh Gunung Tianzun. Seluruh Gunung Tianzun penuh retakan. Baik di lereng maupun puncak gunung, semua halaman dan bangunan rata dengan tanah, hanya menyisakan akar-akar pohon yang berserakan di mana-mana. Namun, akar-akar pohon ini sama sekali tak bernyawa. Tidak jauh dari situ, pohon itu masih berdiri, tingginya sekitar 10 kaki, dengan tajuk sebesar roda jungkir balik. Makhluk ilahi itu jatuh dari langit dan menghantam pohon ini, lenyap tanpa suara. Pohon-pohon bergoyang pelan, daun-daun yang tak terhitung jumlahnya berguguran, semua kehidupan di pohon-pohon lenyap, yang tersisa hanyalah pohon-pohon yang layu. Qin Xianyu terdiam cukup lama sebelum berbalik dan menuruni gunung. Ia melangkah maju, dan rasa terbakar menjalar di dada dan perutnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di an-an dalamnya. Darah langsung merembes dari sudut mulutnya. Pendeta Tao muda itu menyeka darah dan berjalan menuruni gunung selangkah demi selangkah. Dengan suara berdengung, gumpalan awan merah darah dan awan gelap berkumpul, membentuk kantong lebah hitam di samping Qin Xianyu. Namun, ular-ular darah yang terbang itu tidak melindungi Qin Xianyu, melainkan tersebar di berbagai penjuru Gunung Tianzun. Ulat sutra saljugu mendarat di bahu Qin Xianyu. Qin Xianyu tersenyum diam-diam, ingin berbicara, tetapi kemudian merasakan perutnya mual dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua dalamnya rusak. Kaldu emas dan cairan giok yang menyembur dari pil giok, bersama energi primordial bawaan yang telah ia kembangkan dengan susah payah hingga kini, merobek langit bersama energi murni itu. Energi itu membelah awan putih dan membasmi Dewa Gai. Pada saat ini, tubuh Qin Xianyu benar-benar kosong. Naga biru dan harimau putih tertidur lelap, bahkan pedang dao yang melayang di dantiannya pun redup dan tak bernyawa. Tidak ada jejak ki sejati di dantian dan meridiannya. Qin Xianyu menghela nafas. Dia perlahan-lahan menegakkan tubuh dan berdiri tegak. Dia melangkah dengan sangat mantap setiap langkahnya. Pendeta Tao muda itu perlahan menuruni gunung. Langkahnya mantap. Wajahnya yang tampan sangat pucat dan tak berdarah. Banyak praktisi Tao merasa wajah ini terlalu muda, bahkan terlalu kekanak-kanakan dan naif. Namun pendeta Tao muda yang tidak berpengalaman ini menghancurkan patung yang tak terkalahkan di hati setiap orang dan membasmi Dewa Gai yang disebut tak terkalahkan. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada wajah dan dirinya, ada yang dengan rasa hormat, ada yang dengan kebencian, ada yang dengan keterkejutan, ada yang dengan kengerian, ada yang dengan ketidakpercayaan. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan banyak sekali kultivator yang hadir, tetapi seluruh Gunung Tianzun sunyi, tak ada sepatah kata pun. Hanya suara langkah kaki yang pelan dan bergema yang sampai ke telinga setiap orang dan menyentuh hati mereka. Qin Xianyu berjalan perlahan, ekspresinya tenang, hanya fokus pada jalan di bawah kakinya. Ia tidak melihat ke samping. Selangkah demi selangkah, rasanya sangat lambat. Meskipun saya berusaha sekuat tenaga untuk tetap stabil, rasanya masih sangat goyah dan ringan. Para Dewa Naga dan Harimau saling berpandangan. Ekspresi terkejut dan takut mereka belum pudar. Beberapa saat yang lalu, para Dewa Naga dan Harimau merasa bahwa metode yang digunakan Dewa Gai terlalu mencengangkan, bahkan menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang pun tak akan cukup untuk menggambarkannya, dan itu lebih seperti menghunus pedang ajaib pembasmi naga. Tanpa mereka sadari, begitu mereka berhenti memikirkannya, Dewa Gai, yang telah naik ke alam abadi bumi, jatuh dari surga, tak bernyawa. Pergantian peristiwa itu begitu tiba-tiba, bahkan para Master Naga dan Harimau pun tidak dapat bereaksi dan masih dalam keadaan terkejut. Seandainya situasi tidak berubah secepat itu, para Dewa Sejati Naga Harimau itu, yang beberapa di antaranya berhubungan baik dengan Dewa Gai, atau mungkin mereka yang ingin menjilatnya, mungkin akan maju untuk membantu Dewa Gai. Namun, pergantian peristiwa begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Namun saat ini, segalanya berbeda. Sang Dewa Naga dan Sang Dewa Harimau saling bertukar pandang, kekuatan sihir batin mereka berubah secara halus, aura mereka naik dan turun. Meski kejadian tadi terlalu mengejutkan, bahkan Dewa Mulia Gai, yang sebanding dengan Dewa Bumi, tumbang, semua orang bisa melihat bahwa Dewa Sejati berbulu ini pasti meminjam kekuatan eksternal.
Jika Anda pernah meminjam bantuan eksternal satu kali, bisakah Anda meminjamnya untuk kedua kalinya? Sama sekali tidak. Setelah mengamati lebih dekat penampilan Raja Sejati Berbulu saat ini, manusia sejati naga dan harimau tampaknya menjadi jauh lebih tegas. Setelah pertarungannya dengan Dewa Gai, aura Raja Sejati dari kenaikan berbulu merosot tajam. Meskipun ia ahli dalam menaklukkan naga dan harimau, saat ini, bahkan seorang kultivator pemurni ki biasa pun mungkin bisa mengalahkannya. Jika seseorang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, keuntungan terbesarnya tak terbayangkan. Bahkan dua tetua yang biasanya damai dan sangat dihormati, pemimpin Sekte Dongyue dan Master Bai Song, saling bertukar pandang, aura mereka sedikit meningkat. Raja Sejati Berbulu masih terlalu muda, bahkan terlalu muda. Ia telah mencapai tingkat naga dan harimau di usia yang begitu muda, dan baru saja ia bahkan mengeluarkan teknik Dao yang mengejutkan untuk membasmi sosok yang setara dengan Dewa Bumi. Orang seperti itu pasti memiliki kedekatan mendalam dengan makhluk abadi. Pendeta Tao muda itu sepertinya merasakan perubahan aura semua orang. Ia berhenti sejenak, terbatuk pelan, lalu meletakkan tangannya di dada sebelum terengah-engah. Pendeta Tao yang rendah hati ini sekarang berada di ambang kematian, dan mungkin takkan selamat. Namun, segala sesuatunya tak terduga, dan selalu ada kejadian tak terduga. Jika aku tidak mati hari ini, aku khawatir aku takkan mampu membalas kejahatan dengan kebaikan di masa depan. Jika aku tidak membantai seluruh keluarga mereka, aku khawatir aku takkan menemukan kedamaian batin. Sayang sekali, meskipun kultivasiku telah mencapai tingkat ini, hatiku masih begitu sempit. Aduh! Qin Xianyu mendesah sedih, lalu batuk 2 kali, tampaknya batuk darah. Dia berjalan perlahan menuruni gunung, langkahnya tidak mantap. Sang Dewa Naga dan Harimau tampak ragu-ragu dan bimbang. Dewa Abadi Berbulu jelas berada di ambang kematian, tetapi sosok seperti itu, yang bahkan mampu membasmi Yang Mulia Gai, yang sebanding dengan Dewa Abadi Bumi, kemungkinan besar tidak akan berada dalam kondisi selemah itu. Jika dia lolos, siapa yang bisa membalas dendamnya di masa depan? Pendeta Tao muda itu mengaku bahwa ia hampir kehabisan tenaga, artinya ia masih memiliki kekuatan magis dalam tubuhnya dan belum habis. Dia tidak tampak begitu berantakan saat datang. Dia baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika tiba-tiba menjadi begitu menyedihkan, batuk darah, dan langkahnya goyah. Apakah dia benar-benar terluka parah? Atau apakah dia berpura-pura untuk memancing seseorang? Banyak Master Naga dan Harimau dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Qin Xianyu perlahan menuruni gunung. Di kaki Gunung Tianzun, semua kultivator berpisah, membiarkannya pergi bersama mereka. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, emosi yang tak terhitung jumlahnya. Dahulu, ada yang iri dan cemburu, tetapi Taoist Ascension sudah terlalu tinggi kedudukannya, begitu tinggi hingga orang-orang mengaguminya. Karena itu, tak ada lagi iri atau cemburu, hanya rasa takjub dan hormat. Bahkan para pengikut Gunung Tianzun lupa untuk membalaskan dendam kepada dewa, dan menatap kosong ke arah lelaki itu saat dia pergi dengan ekspresi tidak percaya. Qin Xianyu berjalan perlahan, akhirnya meninggalkan Gunung Tianzun dan mengikuti jalan pintas menuju hutan. Dia berjalan perlahan dan mantap. Saya tidak tahu berapa mil yang telah saya jalani. Wajah Qin Xianyu pucat, dan dia meludahkan seteguk darah, yang berceceran ke rumput. Ada pula titik emas dalam darah itu, yang merupakan pil giok yang telah dibelah oleh pedang Dao, menyemburkan cairan emas yang tak terhitung jumlahnya. Pil giok ini sebenarnya tidak larut, sebaliknya, ia disayat keluar dari tubuh oleh pedang Dao. Qin Xianyu menahannya di mulutnya, berusaha menahan darah yang mengucur dari dalamnya, hingga akhirnya dia tidak dapat menahan diri untuk meludahkannya. Tampaknya langit mulai gelap. Qin Xianyu terhuyung ke depan dan jatuh ke tanah. Perlahan-lahan, ia mengulurkan tangan dan menggenggam pil giok di tangannya erat-erat. Langit semakin gelap. Beberapa sosok tampak perlahan mendekat dari belakang. Pepohonan di belakangku berdesir, seolah ada yang mendekat. Kehadiran mereka begitu kuat, mungkin itu Master Longhu. Akhirnya, seseorang datang mengejar mereka. Ups! Qin Xianyu menatap rumput liar di depannya dan berpikir ada sesuatu yang salah, lalu dia terjun ke dalam kegelapan. Gelap, diam. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tak sadarkan diri. Itu tampaknya terjadi hanya dalam sekejap. Dia perlahan-lahan mulai sadar kembali. Di hadapanku terbentang kegelapan tak berujung. Sesuatu yang lembut menyentuh dahiku, selembut awan, dan terasa hangat. Lalu sebuah suara lembut berbisik, dahimu dingin sekali. Desahan pelan keluar, dan sendewa lembut dan hangat itu menjauh dari dahinya. Suara itu, terdengar sangat familiar. Nona Liu, Liu Ruoyin. Apakah yang barusan itu tangannya yang menutupi dahinya? Tidak heran kalau begitu lembut dan nyaman. Hari masih gelap, tetapi beberapa suara sudah dapat terdengar di telingaku. Qin Xianyu dengan hati-hati merasakan tubuhnya.
Pedang Dao redup, sementara naga azure dan harimau putih tampak samar dan samar, masih tertidur. Kerusakan pada dalamnya belum diperbaiki. Mengenai kerusakan fondasinya dan konsumsi energi sumbernya untuk memadatkan harimau putih secara paksa, mungkin butuh waktu lama untuk memulihkannya. Gelombang pusing lainnya menimpaku. Hanya sedikit pikiran yang terlintas dalam benaknya sebelum dia kehilangan kesadaran. Saya pingsan di Gunung Tianzun, dan dengan Guru Longhu mengejar saya, kemungkinan besar saya akan jatuh ke tangannya. Peluang saya untuk bertahan hidup sangat tipis. Mengapa Nona Liu yang merawat saya sekarang? Setelah pikiran itu berlalu, kegelapan dan keheningan mematikan pun turun. Saya tidak tahu apakah saya pingsan terlalu lama atau hanya sesaat. Seolah-olah ia hanya berkedip, lalu segera membuka matanya. Namun rasanya seperti sekejap mata. Qin Xianyu berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya, tetapi kelopak matanya terasa sangat berat, seakan-akan lebih berat dari gunung. Sungguh menggelikan bahwa Guru Longhu dapat memindahkan puncak gunung biasa tetapi tidak dapat membuka kelopak matanya. Qin Xianyu berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya, tetapi akhirnya dia tetap tidak bisa membukanya. Masih gelap gulita di depan mataku. Tetapi saya sudah bisa mendengar suara-suara. Suara langkah kaki mendekat dan berhenti di sampingku, lalu sesuatu yang lembut menopang bagian belakang kepalaku. Rasanya seperti tangan. Lalu, sesuatu yang dingin membuka paksa mulutku, pasti sendok. Air hangat mengalir dari sendok itu. Rasanya agak pahit, mungkin obat. Keahlian medis Qin Xianyu sungguh luar biasa. Hanya dengan sedikit analisis di benaknya, ia berhasil menebak komposisi berbagai tanaman obat dalam ramuan tersebut. Berbagai tanaman obat berkelebat di benaknya, dan ia pun menyusunnya dalam hati, menyadari bahwa ramuan itu adalah tonik. Ning Er, pergilah ke aula dan temui Dokter Yan untuk memeriksanya. Suara lembut itu baru saja menghilang ketika seorang gadis muda yang agak arogan mendengus, "Nona, pendeta tahu kecil ini benar-benar tak berperasaan dan tak tahu berterima kasih. Kenapa kau peduli padanya?" "Ning Er, jangan bicara omong kosong." Lalu terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa, dan mereka pun lari. Tak lama kemudian, orang lain datang, memegang tangan Qin Xianyu, memeriksa denyut nadinya, dan menepuk dadanya beberapa kali. Ia berkata, "Aneh, denyut nadinya terputus-putus dan napasnya lemah. Sepertinya dalamnya rusak. Ia berada dalam kondisi sekarat dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, ia telah bertahan hidup selama lebih dari 10 hari. Sebaliknya, napasnya berangsur-angsur menjadi lebih teratur." Suaranya agak tua, dipenuhi keraguan dan kebingungan. Ia bergumam, "Saya telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun dan belum pernah melihat atau mendengar fenomena aneh seperti itu." Liu Ruoyin berkata dengan suara rendah, "Beberapa hari terakhir ini, semua dokter mengatakan mereka tidak berdaya untuk membantu, tetapi setelah sekian lama, Tuan Muda Qin masih baik-baik saja. Seharusnya beliau perlahan pulih, kan? Selama lukanya tidak memburuk, mungkin tidak akan ada masalah lagi." Suara tua itu terdengar ragu. Ia ragu-ragu dan berkata, napasnya perlahan mulai teratur, dan denyut nadinya berdetak setiap 10 tarikan napas. Ia jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika ia bisa terus pulih seperti ini, ia seharusnya bisa bangun, kan? Saya akan meresepkan obat untuk menyehatkan dalamnya. Nona Liu, tolong berikan obat itu 3 kali sehari pada waktu yang ditentukan. Suara lain terdengar, dan sepertinya dokter itu telah pergi. Ning Er mendengus, "Nona, Anda sudah lama tidak beristirahat. Saya akan mengurus si hidung lembu kecil ini. Anda pergilah beristirahat." Liu Ruoyin menghela napas dan berkata, "Aku belum lelah. Kamu bisa datang dan menggantikanku dalam waktu setengah jam. Aku lihat kamu sangat sibuk dan tidak bermalas-malasan. Kalau kamu benar-benar lelah, biarkan orang lain yang menggantikanmu." Qin Xianyu tidak mendengar apa yang mereka katakan selanjutnya, tetapi dia mendengar langkah kaki Ning Er berangsur-angsur menghilang. Tampaknya hanya dia dan Nona Liu yang tersisa di ruangan itu. Qin Xianyu ingin membuka matanya, tetapi kelopak matanya masih berat dan dia merasa lemas seluruhnya, jadi dia harus menyerah. Saat itu, dia merasakan kehadiran seseorang yang sangat dekat dengannya. Napasnya yang lembut, membawa aroma samar, mendesah, "Entahlah kemana kau pergi, dan kau terluka seperti ini. Kami sudah mencari semua tabib terkenal di prefektur Fengsing, tetapi tak satu pun yang bisa menyelamatkanmu. Sepertinya bahkan Tuan Zhang dari ibu kota pun tak berdaya untuk menolong. Kapan kau akan sadar?" Qin Xianyu tiba-tiba merasakan ketenangan. Suaranya lembut dan halus, berbisik, "Aku tumbuh besar di keluarga Liu sejak kecil. Selain beberapa tetua, aku hampir tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Hanya kau yang telah menyelamatkan hidupku berkali-kali dan menyentuhku. Kau selalu membuatku sulit tenang. Setiap kali aku memejamkan mata, aku selalu teringat wajahmu. Ketika mendengar kau bertunangan dengan keluarga Sangguan, aku merasa sedih hari itu, seolah langit telah gelap."
Kemudian, ketika mendengar kau telah membatalkan pertunangan, awalnya aku sangat gembira, tetapi kemudian ku dengar kau akan pergi ke ibu kota. Kupikir karena kau telah membatalkan pertunangan dan bebas dari ikatan apapun, kau mungkin tidak akan kembali. Lalu kupikir jika kau tidak membatalkan pertunangan, kau pasti sudah kembali ke prefektur Fengsing. Untuk sesaat, aku bahkan berharap kau masih bertunangan. Kamu pergi tanpa pamit, dan aku khawatir ada sesuatu yang terjadi padamu, atau ada sesuatu yang terjadi padamu saat kamu pergi. Aku juga sering bertanya-tanya, kalau kamu benar-benar pergi sendiri, kenapa kamu tidak memberitahuku? Pakaian yang ditenun pada masa itu, setelah disimpan selama 2 atau 3 tahun, tampaknya menjadi agak terlalu kecil. Memikirkannya dan merindukannya, lalu rasanya itu tak tergantikan setiap hari. Lambat laun, seolah terukir dalam di hatiku. Kata orang, air yang menetes mengikis batu. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu setiap hari, dan siang malam, rasanya pertahananku runtuh. Inikah yang dimaksud air yang menetes mengikis batu? Suaranya lembut, diwarnai rasa malu dan desahan. Qin Xianyu merasa bimbang dan berhenti mencoba membuka matanya, hanya mendesah dalam hati. Semua orang bilang, seorang gadis muda bertemu seorang cendekiawan lalu jatuh cinta tak berbalas. Dulu aku pikir kisah-kisah ini lucu, tapi sekarang aku tahu sebenarnya kisah-kisah ini pahit. Dalam kegelapan, Qin Xianyu merasa seolah-olah seseorang telah merapikan pakaiannya dan menghaluskan kerutan. Lalu suara lembut itu mendesah, jika kamu tidak pingsan, aku tidak akan berani mengatakan hal-hal ini. Qin Xianyu berpikir dalam hati, dia tahu dengan kepribadian Nona Liu, dia pasti tidak akan berani mengucapkan kata-kata itu. Suara lembut itu berbisik, beberapa hari yang lalu, aku bertemu putra bupati prefektur Guangye. Dia tampan dan berbudi luhur, serta memiliki reputasi yang sangat baik. Ketika aku kembali, ibuku bertanya tentang hal itu, dan aku hanya berkata bahwa aku akan menyerahkannya padanya. Jika tidak terjadi apa-apa, ibuku mungkin harus menikahkanku dengannya. Begitu kamu bangun, kita harus menentukan tanggal. Napasnya semakin pendek, dan rasanya beberapa helai rambutnya menempel di lehernya. Suaranya lembut saat ia berkata, aku takkan pernah bisa memikirkanmu lagi. Aku hanya bisa memikirkannya. Aku akan perlahan melupakanmu, sampai aku tak bisa lagi mengingat namamu atau wajahmu. Desahan lain, Qin Xianyu berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya, tetapi tetap tidak bisa, meskipun ia terus berjuang. Kudengar ada sejenis ramuan di dekat Gunung Qingcheng yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Ayahku adalah gubernur prefektur dan tidak bisa meninggalkan prefektur Fengsing. Namun, beliau telah setuju untuk membiarkan Lu Qing dan Paman Liu memimpin sekelompok orang ke Gunung Qingcheng bersamaku. Aku putri gubernur prefektur, jadi mungkin kita bisa mendapatkan ramuan itu. Liu Ruoyin berbisik, kau pernah menyelamatkan hidupku sebelumnya, dan kali ini, aku akan menyelamatkan hidupmu, lalu, begitulah adanya. Begitukah? Pikiran Qin Xianyu tiba-tiba terhenti. Beberapa helai rambut di lehernya perlahan terurai, pintu terbuka sedikit, dan dia tampak sedang memerintahkan seorang pembantu untuk datang dan menjaga kamarnya. Qin Xianyu benar-benar kelelahan, ia bahkan tak punya tenaga untuk menggerakkan satu jari pun. Membuka matanya terasa sesulit memindahkan gunung. Ia berjuang keras untuk membuka matanya, dan rasanya seperti waktu telah berlalu. Dia akhirnya membuka matanya. Ada kantung air di sudut matanya. Ia menatap kantong air itu, ingin meraihnya, tetapi ia tak mampu mengangkat lengannya. Ia sudah kehabisan tenaga untuk membuka mata, dan kini ia merasa pusing lagi, dan semuanya menjadi gelap di depan matanya. Dalam hatinya, ia bahkan tak bisa berpikir jernih. Ia hanya samar-samar tahu bahwa sesuatu mungkin akan menyelamatkan hidupnya, tetapi ia bahkan tak bisa menghubungkan pikirannya. Hanya secercah inspirasi yang melintas di benaknya. Ramuan giok, ... Kesadaranku perlahan pulih, tetapi yang kulihat hanyalah kegelapan. Namun kali ini, membuka mataku terasa tidak terlalu sulit. Dia membuka matanya dan melihat kantong air di sampingnya. Kamu sudah bangun. Pembantu di sampingnya sangat terkejut. Mulut Qin Xianyu bergerak sedikit saat dia berkata dengan lemah, kakek Fu, air. 3 kata itu menguras seluruh tenaganya. Saat terbangun, Qin Xianyu merasa seolah-olah hanya sekejap mata berlalu sebelum dia terbangun lagi. Di hadapanku sangat terang. Akhirnya, aku membuka mataku. Qin Xianyu menghela napas lega. Di hadapanku berdiri wajah tua, air mata mengalir di wajahnya. Tuan muda, akhirnya kau bangun. Teriak Tuan Fu kegirangan. Qin Xianyu tersenyum dan menjawab. Ada kantong air di sampingnya, yang pasti dibawa oleh Tuan Fu. Isinya adalah eliksir giok. Qin Xianyu menghela napas lega. Sup obat yang diresepkan oleh dokter Yan akan menjadi tonik yang ampuh bagi orang biasa, tetapi tidak banyak gunanya bagi orang sejati Longhu. Jika terus seperti ini,
mengingat tingkat kultivasi dan fisik Qin Xianyu, ia mungkin tidak akan mati, tetapi setidaknya ia akan tertidur lelap selama 10 atau 8 tahun sebelum bangun. Jika tidak berhati-hati, cederanya dapat bertambah parah dan mengakibatkan kematian. Memiliki zat yang dapat menyelamatkan nyawa seperti jade eliksir, tetapi tidak menggunakannya, sungguh disesalkan jika mati seperti ini. Qin Xianyu mengambil kantung air lainnya, minum sedikit, dan kekuatan obat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan andalamnya dan memperbaiki luka-lukanya. Setelah jeda, Qin Xianyu bertanya dengan suara rendah, "Di mana Nona Liu?" Ekspresi Tuan Fu sedikit berbeda, agak aneh, seolah-olah ia sedang menebak hubungan antara keduanya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Nona Liu pergi ke Gunung Qingcheng untuk meminta ramuan dan obat mujarab kepada para dewa tua di sana." Qin Xianyu mendesah pelan, terdiam sejenak, lalu terdiam. Gunung Qingcheng adalah gunung leluhur Taoisme, sebuah fakta yang bahkan diketahui oleh orang awam. Namun, apa yang dilihat dunia dari Gunung Qingcheng hanyalah permukaannya. Ketika manusia biasa mendaki gunung, para abadi yang mereka temui kebanyakan kurang terampil, paling-paling hanya mencapai tahap awal Qi sejati. Bahkan pemimpin Gunung Qingcheng yang tampak pun baru berada pada tahap melepaskan Qi sejati. Meskipun Liu Ruoyin adalah putri gubernur prefektur, bahkan jika gubernur prefektur datang sendiri, ia belum tentu bertemu dengan seorang kultivator yang benar-benar cakap. Soal ramuan ajaib, mungkin Gunung Qingcheng memang memiliki ramuan yang dapat menyembuhkan diri sendiri, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan Liu Ruoyin. Paling-paling, ia hanya bisa mendapatkan beberapa obat berbentuk pil karena statusnya sebagai putri seorang hakim prefektur. Atau beberapa jimat yang terbuat dari herbal, atau lukisan dengan larutan obat, yang akan memiliki efek yang lumayan, seperti menyegarkan pikiran atau menyembuhkan luka. Bagi orang biasa, ini tak lain hanyalah ramuan ajaib atau jimat supernatural. Saya perlu istirahat sebentar. Naga biru dan harimau putih telah terbangun, tetapi tenaga dalam mereka belum pulih, hanya sedikit tenaga primordial bawaan yang tersisa di celah leluhur di antara kedua alis mereka. Namun, sebagian besar cedera pada andalam telah sembuh. Namun, fondasi yang rusak dan esensi yang terkuras kemungkinan besar akan sulit dipulihkan dalam jangka pendek. Bahkan dengan bantuan jade eliksir dan spirit liquid, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk memulihkannya. Meskipun fondasinya rusak parah, ia telah menaklukkan harimau itu dan kultivasinya berada di level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ia telah menjadi manusia sejati naga harimau yang mampu menaklukkan naga dan harimau, dan ia benar-benar mendapatkan banyak manfaat. Sekarang lukanya sudah sembuh, mari kita pulihkan energi batin kita terlebih dahulu. Qin Xianyu memejamkan mata dan mengalirkan energi internalnya, berangsur-angsur pulih. Tuan Zhang datang berkunjung. Mendengar laporan itu, Qin Xianyu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan tenang, "Biarkan dia masuk." Pendeta Tao setengah baya itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil menunjukkan rasa hormat sambil membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan sejati." Pendeta Tao bermarga Zhang ini, yang memegang jabatan Bao Zhang Zeng di Observatorium Kekaisaran, meskipun kultivasinya lebih rendah daripada Qin Xianyu, dan meskipun secara lahiriah ia menunjukkan sedikit kesopanan, ia mengandalkan posisinya di Observatorium Kekaisaran dan belum pernah benar-benar membungkuk setulus itu. Namun, kali ini, ia membungkuk dengan ketulusan yang tulus. Qin Xianyu tidak terlalu terkejut. Lagi pula, Yang Mulia Dewa adalah manusia sejati naga dan harimau nomor 1. Sekarang setelah dia membasminya, reputasinya pasti akan bangkit kembali, dan itu wajar saja. Hari itu, aku berada di kaki Gunung Tianzun, dan lukaku sangat parah. Aku pingsan, dan sepertinya beberapa dewa naga harimau mengejarku. Qin Xianyu menghela napas dan berkata, para dewa naga harimau ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan semuanya orang-orang yang cerdik. Aku sudah beberapa kali mengancam sebelum meninggalkan gunung, tetapi aku tetap tidak bisa menipu mereka. Secara logika, seharusnya aku berada di tangan mereka sekarang, jadi mengapa aku ada di prefektur Fengsing? Setelah terdiam sejenak, Qin Xianyu bertanya, siapa yang menyelamatkanku? Guru Zhang berkata dengan suara rendah, pendaftar Zoulah yang turun tangan untuk melindunginya hari itu, tetapi para dewa sejati itu tidak mau menyerah. Kemudian, Tuan Yuan tiba dan berhasil membubarkan kerumunan, sehingga menyelamatkan Tuan sejati dan mengirimnya kembali ke prefektur Fengsing. Begitu, kata Qin Xianyu. Intervensi Observatorium Kekaisaran untuk melindungi saya kemungkinan akan menuai kritik lagi. Guru Zhang berkata, Tuan sejati adalah pilar masa depan dinasti suci kebajikan agung. Mengenai masalah Anda, Tuan Yuan tidak terlalu mempermasalahkannya. Sanjungan ini, ditambah dengan berbagai upaya untuk memenangkan hatinya, jelas mencerminkan niat sebenarnya dari Taois Zhang ini. Qin Xianyu mengabaikannya, menepuk dadanya, lalu tertawa, katanya, kalau mau bantu seseorang, bantulah sampai tuntas.
Seharusnya tidak sulit membangunkanku, jadi kenapa Tuan Yuan dan Tuan Zhou meninggalkanku begitu saja di rumah Feng Xing? Tuan Zhang membungkuk dan berkata, Tuan Yuan tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran, itulah sebabnya dia tidak dapat melakukan hal itu. Qin Xianyu hanya menertawakannya, tanpa rasa kesal sedikit pun, dan tidak mengungkitnya lagi. Tiba-tiba suara rendah terdengar di telingaku. Ulat sutra salju Gu. Cacing Gu itu tersembunyi di tubuhnya, tetapi tampaknya baru saja terbangun. Karena kehadiran Zhang Daoren, Gu ulat sutra salju tidak muncul dan tetap tersembunyi di balik pakaiannya. Tepat saat mereka hendak mengantar Tuan Zhang pergi, mereka mendengarnya berkata, sekarang setelah kau menjadi penguasa sejati naga dan harimau, kau harus melakukan perjalanan ke Gunung Naga dan Harimau. Qin Xianyu mengerutkan kening dan bertanya, Gunung Longhu. Guru Zhang berkata, setiap beberapa dekade, ada upacara yang diadakan di Gunung Longhu. Siapapun yang merupakan penganut sejati Longhu dari negara manapun dapat hadir. Konon, upacara ini sangat bermanfaat bagi tingkat kultivasi seseorang. Qin Xianyu baru berada di alam naga harimau dalam waktu singkat dan belum pernah mendengar rahasia seperti itu, tetapi dia samar-samar dapat merasakan bobot dari 3 kata Gunung Naga Harimau, yang dengan jelas menunjukkan sebuah peluang yang luar biasa. Waktunya semakin dekat, silakan segera berangkat ke ibu kota. Mungkin Anda bisa tiba tepat waktu. Zhang Daoren membungkuk dan berkata, Prefektur Feng Xing berjarak ribuan mil dari ibu kota. Bahkan bagi Dewa Naga dan Harimau, akan butuh waktu lama untuk sampai di sana. Karena Anda sudah bangun, jangan tunda lagi. Ekspresi Qin Xianyu berubah sedikit serius. Dia sudah terbaring di tempat tidur begitu lama, dan baru sehari sadar. Namun, dia sudah didesak untuk pergi ke ibu kota. Apakah dia benar-benar secemas itu? Ketika saya masih bertanya-tanya, saya mendengar pintu didorong terbuka lagi. Kakek Fu tersentak, ada yang salah. Qin Xianyu bertanya, apa? Nona Liu dikepung oleh bandit di Gunung Julin. Apa? Qin Xianyu tiba-tiba berdiri, mengabaikan rasa sakit samar di dalamnya, dan mengerutkan kening, berkata, bukankah itu Lu Qing dan Paman Liu, seorang ahli energi internal? Ini, Guru Fu juga sangat bingung, jelas tidak yakin. Gunung Julin terletak di perbatasan Prefektur Feng Xing dan Prefektur Guangye. Sebuah sekte seni bela diri bercokol di gunung tersebut, dan mereka secara bertahap mulai memungut bea, yang umumnya dikenal sebagai perampokan jalan raya. Zhang Daoren merenung, pemimpin sekte memiliki kekuatan internal 4 inci, dan konon 2 tetua memiliki kekuatan internal 3 inci. Total ada 5 master kekuatan internal di sekte tersebut, dan mereka memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia seni bela diri. Namun, mereka hanya menimbulkan masalah di wilayah kecil mereka sendiri dan tidak merugikan penduduk prefektur lain. Selain itu, Gunung Julin mudah dipertahankan dan sulit diserang, sehingga belum pernah dihancurkan selama lebih dari 10 tahun. Setelah mengatakan itu, Tuan Zhang menggelengkan kepala dan berkata, mengesampingkan fakta bahwa tempat ini mudah dipertahankan dan sulit diserang, mengingat medannya, Gunung Julin ini terletak di persimpangan 2 prefektur. Pasukan masing-masing prefektur terikat oleh aturan istana dan tidak boleh saling menyerang, jadi tidak ada pasukan yang dikirim ke sana. Qin Xianyu tetap diam, bangkit, mengenakan jubah Tao, dan mengeluarkan pedang Qingli. Ekspresi Tuan Zhang sedikit berubah, dan ia buru-buru berkata, Nona Liu mengalami kecelakaan, dan Hakim Prefektur pasti sudah mengirim pasukan ke sana. Jika Anda masih khawatir, saya akan mengirim pengawal bersamanya. Saya datang dari ibu kota dan membawa 2 Grandmaster bela diri, yang cukup untuk menangani situasi ini. Qin Xianyu mengabaikannya, selesai berpakaian, menyampirkan pedang Qingli di bahunya, lalu melangkah maju. Guru Zhang berkata dengan suara rendah, hal-hal semacam ini adalah urusan duniawi, dan ada pasukan yang akan memberantasnya. Saya juga akan mengirimkan seorang Grandmaster bela diri. Masalah ini dapat diberantas hanya dengan cara duniawi, tanpa perlu menggunakan kekuatan supernatural. Karena Anda sekarang adalah penguasa sejati alam naga dan harimau, akan sangat merendahkan martabat Anda jika terlibat dalam masalah seperti itu. Qin Xianyu berkata dengan tenang, kau menyuruhku untuk tidak ikut campur. Guru Zhang berkata, masalah duniawi harus diselesaikan dengan cara duniawi. Masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan cara duniawi, dan tidak perlu campur tangan dewa sejati. Jika para praktisi sering ikut campur dalam urusan duniawi, hal itu akan mudah menimbulkan kekacauan. Qin Xianyu berkata dengan tenang, jika itu menyangkut diri sendiri, maka tidak ada alasan untuk tidak peduli, bukan? Jika masalah ini terkait dengan diri sendiri, Observatorium Kekaisaran tentu saja tidak akan memberlakukan batasan apapun, tetapi masalah ini benar-benar terkait dengan Tuan sejati. Tuan Zhang terdiam, tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah. Benarkah begitu? Qin Xianyu mendorong pintu yang setengah terbuka ke samping dan berkata, ini urusanku. Sesaat kemudian, Qin Xianyu berjalan kembali dari pintu dan bertanya,
bagaimana cara saya menuju Gunung Julin? Tuan Zhang terbatuk dan berkata, tinggalkan keluarga Liu, ikuti jalan ini keluar kota, dan ikuti jalan utama. Qin Xianyu sedikit mengernyit dan berkata, jalan lurus. Tuan Zhang tersenyum kecut dan berkata, sekitar 230 li ke arah tenggara. Qin Xianyu mengangguk, memberikan beberapa instruksi kepada Master Fu, lalu berbalik dan pergi. Tapi Gunung Longhu, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Gunung Julin, para penjaga keluarga Liu terjebak di lembah. Untungnya, tempat itu mudah dipertahankan dan sulit diserang. Selama mereka menjaga pintu masuk lembah, mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, mereka tidak bisa bertahan lama di lembah itu. Musuh memiliki banyak orang dan sangat kuat, dan para ahli kekuatan internal juga sangat kuat. Selain itu, beberapa orang telah mencapai puncak lembah dan tampaknya sedang menggulingkan batu-batu besar dari atas untuk menghancurkan orang-orang di lembah hingga tewas. Lu Qing menebas dengan pedangnya, beradu dengan seorang ahli tenaga dalam. Ia mundur selangkah, lalu membalas dengan tendangan terbang, membasmi seorang pria yang berlari melewatinya seketika. Sambil mengatur napas, ia berpikir betapa tangguhnya pria ini. Jika bukan karena kemajuan pesatnya dalam seni bela diri dan peningkatan tenaga dalam, ia mungkin tak akan mampu menandinginya. Anehnya, meskipun Gunung Julin merupakan ancaman bagi wilayah tersebut, ia tidak berani memprovokasi istana kekaisaran. Namun, ketika rombongan kami bepergian dengan nama Prefektur Fengsing, mereka tiba-tiba menghalangi jalan kami dan merampok kami. Kita berada di bawah komando Tuan Liu dari Prefektur Fengsing. Kau datang untuk merampok Gubernur Prefektur. Apa kau sudah gila? Selama kau segera mundur, masalah ini akan dianggap kesalahpahaman. Aku adalah komandan pengawal kepercayaan Tuan Liu. Aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Lu Qing memegang pedang itu secara horizontal di depan dadanya. Pedang yang ramping dan panjang ini lebarnya kurang dari 3 kaki, berwarna gelap, dan samar-samar berkilau dengan cahaya merah darah. Meskipun telah membasmi banyak bandit, pedang itu masih bersih dari darah, menjadikannya pedang yang luar biasa. Meskipun saya buta huruf, saya sudah bertahun-tahun hidup di jalanan dan saya tidak bodoh. Menekan ini hanyalah omong kosong. Jika saya melepaskanmu, tentara akan segera datang untuk menghabisi kita. Pria itu, yang juga menghunus pisau, menyeringai jahat. Sejujurnya, kami berani merampok keluarga gubernur prefektur, jadi kami tidak takut padamu. Pemimpin sekte kami sudah menemukan tempat tinggal dan seharusnya pindah malam ini. Tapi kami tidak menyangka akan bertemu sekelompok domba gemuk sepertimu sebelum kami pergi. Mendengar hal ini, Lu Qing segera melupakan pikirannya dan memfokuskan seluruh tenaganya untuk menghunus pedang kesayangannya guna melawannya. Sambil mendesah dalam hati, Lu Qing merasakan sedikit penyesalan. Ia telah berbicara terlalu tergesa-gesa, mengatakan ingin menyelesaikan masalah secara damai, meskipun itu hanya gertakan sebelum membalas nanti. Namun, hal itu tak terelakkan memengaruhi moral sekitar 20 anak buahnya. Mereka mungkin merasakan hawa dingin di hati mereka, mengingat rekan mereka yang telah disergap dan dibasmi oleh para bandit. Liu Ruoyin sedang memegang sebuah bungkusan di tangannya, wajahnya pucat pasi, dan Ning Er ada di sampingnya untuk menopangnya. Melihat banyaknya penjaga yang berkelahi dengan para bandit, Liu Ruoyin tak kuasa menahan rasa bersalah. Jika bukan karena dia, mereka tak akan berada dalam situasi berbahaya seperti ini. Suara gemuruh. Saat itu, banyak batu berjadewa dari kedua sisi lembah, merusak kereta kuda, mengejutkan kuda-kuda, dan melukai banyak pengawal Perdana Menteri. Batu-batunya kecil, dan tidak ada yang tewas, tetapi semua orang terluka. Tali diturunkan di kedua sisi, dan orang-orang segera menuruni tali. Pria di kepala itu mencibir, memegang palu besi. Ketika melihat Liu Ruoyin, matanya berbinar, dan ia berbalik untuk menangkapnya. Liu Ruoyin memeluk bungkusan itu dalam pelukannya dan berkata, Ning Er, cepat lari. Yang mengejutkan semua orang, Ning Er tidak takut sama sekali, dan mengambil batu untuk menghalangi jalannya. Sayang sekali, pria itu mendesah, merasakan sedikit penyesalan atas kecantikan Ning Er, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Ning Er memejamkan mata ketakutan. Ia sebenarnya ketakutan, tetapi dengan semburan energi, ia melempar batu itu lalu menutup mata menanti ajalnya. Liu Ruoyin segera mendorongnya. Palunya langsung jatuh. Pikiran Liu Ruoyin kosong, ia tak lagi memikirkan apapun. Antara hidup dan mati, ayah, ibu, dan Ning Er berkelebat di benaknya, tetapi akhirnya pikirannya tertuju pada pendeta Tao kecil itu. Dengan suara ledakan keras, palunya mengenai orang itu. Liu Ruoyin tidak merasakan sakit dan masih sadar. Ia perlahan membuka matanya dan melihat wajah tampan di depannya, agak pucat, dengan senyum tipis di wajahnya, mengangguk padanya. Pendeta Tao muda, Liu Ruoyin berteriak sambil linglung. Qin Xianyu mengangguk dan tersenyum pada Ning Er, kakak Ning Er,
kau tidak butuh bantuanku, kan? Ning Er tertegun sejenak sebelum menjawab, siapa yang menginginkanmu? Lembah itu agak sepi. Dalam pertarungan tadi, terdengar teriakan, jeritan, dan benturan pedang saling bersahutan. Namun, embusan angin bertiup kencang, dan semua orang di pintu masuk lembah tersungkur ke tanah. Ketika mereka menoleh lagi, mereka melihat bahwa penguasa kelima Gunung Julin belum mencabut palu besinya. Palunya menghantam punggung pendeta Tao muda itu. Namun pendeta Tao muda itu tampak tidak menyadari hal itu, dengan senyum tipis di wajahnya. Qin Xianyu berbalik, mendorong palu itu ke samping, menatap pria yang memegangnya, dan setelah mengamati sebentar, tertawa, Gunung Jilei. Yue Lei. Pria ini sebenarnya adalah pendekar bela diri yang sama yang pernah dipukuli di jalan dan akhirnya ditumbangkan oleh Qin Xianyu dengan satu pukulan. Ia menyebut dirinya Jilei San dan bernama Yue Lei. Ia mampu menahan pukulan benda tumpul berkat keahliannya dalam mengalirkan ki dan darah. Hari itu, Qin Xianyu tak tahan dengan kata-kata kasar Yue Lei dan memukulnya hingga bahunya terluka. Kemudian, ia memberinya sejumlah uang dan resep obat untuk pemulihan. Sebenarnya, pukulan Qin Xianyu yang telah menyebarkan ki dan darahnya mungkin tidak sepenuhnya sia-sia bagi Yue Lei. Ketika ki dan darahnya menyebar dan kemudian berkumpul kembali, kekuatannya akan jauh lebih besar. Yue Lei juga mengenalinya, raut wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Pendeta Tao muda inilah yang telah memukulnya dengan tongkat, menghamburkan ki dan darahnya. Kemudian, ia kembali pulih, dan ki serta darahnya menjadi jauh lebih padat. Setelah beberapa waktu, ia memadatkan ki dan darahnya menjadi kekuatan internal yang hanya tersisa sedikit. Dulu, kau ahli bela diri dan sering tampil di jalanan. Kau memang sosok yang luar biasa. Sekarang kau sudah menjadi penjahat, tak ada yang perlu diributkan. Qin Xianyu menatapnya dan tertawa, dulu aku memukulmu dengan tongkat, dan hari ini aku akan menerima pukulan palu darimu. Itu adil. Hari ini, aku akan meratakan Gunung Julinmu. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Dulu aku memukulmu dengan tongkat, dan hari ini aku akan menerima pukulan palu darimu. Itu masalah siapa yang akan menerima pukulan pertama. Sekarang, kau akan maju duluan dan menerima pukulan palu lagi. Setelah pukulan ini, giliranku. Ekspresi Yue Lei sedikit berubah, tetapi dia berhenti berbicara dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan palu itu. Qin Xianyu tetap tenang, bahkan tidak melirik palu itu, tetapi hanya mengamati para bandit yang ada di dalam maupun luar lembah, dan tetap diam. Pada hari itu, Gunung Julin diratakan dengan tanah, dan semua orang di gunung itu ditangkap. Mereka semua diikat oleh tentara yang datang dari belakang prefektur Fengsing dan dihukum sesuai dengan kejahatan mereka. Qin Xianyu tidak menimbulkan masalah bagi observatorium kekaisaran. Karena tiba tepat waktu, ia tidak menggunakan teknik Tao seperti segel sentuh bumi atau petir telapak tangan. Hanya dengan pedang King Li, ia tak terkalahkan dan jauh lebih kuat daripada Grandmaster bela diri manapun. Hanya dengan satu orang dan satu pedang ini, ia meratakan seluruh Gunung Julin. Dalam perjalanan ini, Qin Xianyu membasmi 5 master energi internal dari Gunung Julin, dan menangkap sisanya hidup-hidup. Dia menyarungkan pedangnya, meninggalkan kelompok lainnya untuk membersihkan kekacauan itu. Saat tiba di depan Liu Ruoyin, Qin Xianyu menghela nafas. Liu Ruoyin berkata lembut, kamu sudah bangun. Qin Xianyu mengambil bungkusan itu dari tangannya dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebotol pil, yang konon memiliki efek penyembuhan. Namun, pil-pil itu sebenarnya hanyalah obat-obatan yang dibentuk menjadi pil, dan efeknya tidak jauh lebih baik daripada sup obat Dr. Yan. Pil-pil itu tidak akan berguna untuk luka Qin Xianyu. Qin Xianyu merenung sejenak, lalu menelan semua pil itu dan berkata sambil tersenyum, dengan ramuan ini yang melindungiku, aku akan baik-baik saja. Liu Ruoyin berkata dengan lembut. Saat fajar, langit berwarna biru dan awan berwarna putih. Cuacanya sempurna, tidak ada matahari yang menyengat, tidak ada sinar yang menyilaukan, tidak ada angin atau hujan, hanya langit biru cerah dan awan putih, yang membuat orang merasa bahagia. Maksudmu, bukan Panitera Zhou yang menyelamatkanku hari itu. Tapi kamu. Qin Xianyu berbaring di atas rumput, memperlihatkan sikap malas yang tidak biasa, memegang Gu Ulat Sutra Salju, dan tertawa, kau sekuat itu. Ulat Sutra Salju Gu mengeluarkan 2 erangan pelan untuk mengekspresikan ketidakpuasannya. Qin Xianyu terluka parah dan pingsan hari itu, meninggalkannya hanya dengan Gu Ulat Sutra Salju sebagai perlindungan. Gu Ulat Sutra Salju ini memimpin lebah ilahi bersayap, yang hampir tidak dapat bertahan untuk sementara waktu. Kemudian, ular darah terbang datang dan berhasil menahan kelompok dewa sejati harimau naga. Kemudian, ketika Zhou, sang panitera, tiba, situasi sedikit mereda. Namun, Qin Xianyu masih terlalu muda dan kultivasinya terlalu tinggi, ia pasti memiliki semacam peluang luar biasa, yang menggoda banyak orang.
Mereka juga takut Raja Sejati Berbulu akan membalas dendam setelah bangun, jadi tidak ada yang mau pergi. Baru setelah Yuan Shoufeng datang sendiri, semua orang tenang dan Qin Xianyu diselamatkan. Adapun Gu Ulat Sutra Salju, bahkan lebih teliti daripada yang dipikirkan Qin Xianyu. Setelah itu, ia menggunakan ular darah terbang untuk mengambil semua harta Gunung Tianzun. Ular darah terbang ini adalah serangga Gu paling berharga milik Dewa Gai, yang selalu dibawanya. Oleh karena itu, ular darah terbang ini telah menghafal kegiatan sehari-hari Dewa Gai dan mengetahui lokasi banyak harta karun. Tentu saja, ular darah terbang ini tidak mengetahui segalanya banyak harta karun yang tak terlewatkan dan kemungkinan besar direbut oleh murid-murid Gunung Tianzun. Hal ini tak terelakkan, dan Qin Xianyu tidak merasa sakit hati. Sebaliknya, kecerdasan dan kelicikan Gu Ulat Sutra Salju memberinya perasaan bahwa ia telah menghasilkan banyak uang. Kalian cukup mampu memindahkan barang. Qin Xianyu terkekeh. Cacing-cacing Gu itu, dari auranya saja, sebanding dengan mereka yang bisa menggerakkan darah dan ki, bahkan dengan para ahli energi internal. Meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan seorang ahli energi internal, memindahkan benda-benda tidaklah sulit mereka dapat dengan mudah mengangkat benda seberat ratusan atau bahkan ribuan pon. Qin Xianyu meletakkan Gu Ulat Sutra Salju di sampingnya dan kemudian mulai memeriksa beberapa benda penting di sekitarnya. 3 botol cairan spiritual, bernama darah merak, dapat menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan daging dan tulang. 7 botol pil dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Penilaian awal menunjukkan bahwa pil-pil tersebut tidak kalah efektifnya dengan jade eliksir. Ada juga beberapa harta karun yang kegunaannya tidak diketahui, tetapi karena harta karun tersebut dilihat oleh ular darah terbang saat menemani Dewa Perang Gaiyi, harta karun tersebut pastilah luar biasa. Semuanya disimpan bersama senjata-senjata magis yang bisa digambarkan sebagai naga dan harimau. Beberapa harta karun yang lebih besar, seperti artefak magis berbentuk batu kilangan dan kerangka binatang raksasa, disimpan di kediaman keluarga Liu. Selain senjata, Gu Ulat Sutra Salju melahap sebagian besar harta karun kelas rendah, seperti ramuan dan herba, yang dikonsumsi oleh sekelompok cacing Gu tanpa izin dari Gu Ulat Sutra Salju. Gu Ulat Sutra Salju ini sungguh luar biasa, telah menaklukkan ke-7 jenis cacing Gu yang dibudidayakan oleh Dewa Gai, dengan total lebih dari 20.000 cacing Gu dan telur yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa cacing Gu tingkat rendah yang tampaknya belum sepenuhnya berkembang. Gu Ulat Sutra Salju tidak tinggal diam dan memerintahkan 7 jenis cacing Gu untuk melahap semua cacing Gu yang tersisa, yang sangat menguntungkan ke-7 jenis cacing Gu tersebut. Adapun buku rahasia Gu Dao milik Dewa Gai, metode kultivasi Gunung Mulia Surgawi, dan 7 jilid kitab suci Tao, semuanya jatuh ke tangan Qin Xianyu. Harta karun ini memiliki kualitas yang luar biasa dan semuanya dapat dianggap sebagai harta karun yang paling berharga. Meskipun Anda tidak mengosongkan Gunung Tianzun, Anda membawa harta karun Gunung Tianzun yang paling berharga ke sini. Qin Xianyu terkekeh dan berkata, barang-barang yang tidak langsung kita kenali sebagai barang berguna atau yang tidak bisa kita bawa, akan kita pindahkan ke kuil Tao untuk disimpan, lalu kita perintahkan sekelompok cacing Gu untuk menjaganya. Kita harus segera pergi. Ulat Sutra Salju Gu bergumam lirih, berhenti sebentar, lalu tiba-tiba meludahkan sesuatu. Apa? Qin Xianyu mengerutkan kening, mengeluarkan benda itu, dan mengamatinya. Tidak ada yang istimewa, itu adalah spesies pohon. Ulat Sutra Salju Gu berbicara dengan lembut. Maksudmu ini diperoleh dengan cara membelah batang pohon. Pohon jenis apa ini? Seberkas inspirasi tiba-tiba muncul di benak Qin Xianyu, dan dia berseru kaget, pohon berharga yang tumbuh jauh di dalam Gunung Tianzun itu. Ulat Sutra Salju Gu mengangguk sedikit. Apa gunanya ini? Qin Xianyu kemudian mengamati lebih dekat dan melihat bahwa pohon itu seluruhnya hijau, seukuran kuku jari, dan biasa saja. Qin Xianyu hanya pernah mendengar tentang pohon muda, belum pernah melihat spesies pohon. Ia ingat bahwa ketika ia berada di Gunung Tianzun, kekuatan ilahi dewa hampir sebanding dengan kekuatan seorang dewa bumi. Ia sangat tertarik dan terus mengamatinya, tetapi pada akhirnya ia tidak dapat melihat kegunaannya. Itu hanyalah spesies pohon biasa. Kumpulkan benih pohon dan tempatkan bersama benih emas rumput dingin 100 tahun. Qin Xianyu tertawa dan berkata, sepertinya keuntungan terbesar kali ini adalah 20.000 cacing Gu dan telur cacing yang tak terhitung jumlahnya. Cacing Gu ini semuanya sangat beracun dan dapat menembus aura pelindung. Bahkan manusia sejati naga harimau pun tak akan bisa lolos. Ada lebih dari 20.000 cacing Gu, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Bahkan seseorang yang bisa menaklukkan naga dan harimau pun mungkin tak akan mampu mengatasinya. Ulat Sutra Salju Gu menanggapi dengan singkat, tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Dengan ramuan giok dan darah merak, aku seharusnya bisa memulihkan kerusakan esensiku akibat pemadatan paksa harimau putih dalam waktu sekitar 5 tahun, atau setidaknya 3 tahun.
Qin Xianyu merenung sejenak dan berkata, jika ada kesempatan lain, waktunya mungkin bisa dipersingkat. Setelah memikirkannya, ia tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa memiliki begitu banyak keberuntungan? Mengisi ulang energi asalku dalam 3 hingga 5 tahun masih dianggap relatif singkat. Dengan fisikku yang luar biasa, energi leluhur primordial bawaan yang juga merupakan energi asal, serta cairan spiritual eliksir giok dan darah merak, aku mampu mengisi ulang energi asalku. Jika seorang manusia sejati naga harimau biasa menghabiskan energi asal mereka sendiri, mungkin mustahil untuk mengisinya kembali bahkan dalam beberapa dekade. Aku seharusnya merasa cukup dan meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Qin Xianyu sedang berbaring di rumput, merenungkan banyak hal, ketika dia tiba-tiba melihat Liu Ruoyin dan melambai padanya. Silakan duduk. Liu Ruoyin perlahan duduk di sampingnya. Terjadi keheningan sejenak. Qin Xianyu menatap langit dan berkata lembut, mengingat sifatku, aku lebih suka ketenangan. Jika aku bisa menetap di satu tempat dan berkultivasi dengan damai, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Sayangnya, pikiran seperti itu selalu hanya angan-angan. Sejak saya mulai berkultivasi, barang-barang saya menjadi lebih banyak dan lebih berat, dan saya harus bepergian kemana-mana. Mengandalkan kultivasi saya sendiri saja tidak cukup untuk mencapai apa yang saya inginkan. Hanya dengan mencari peluang di berbagai tempat, saya dapat berhasil. Berkeliling, kedengarannya memang menyenangkan seperti bepergian, tapi setiap kali tiba di tempat baru, saya selalu merasa asing. Tidak ada orang yang saya kenal, tidak ada hal-hal yang saya kenal, dan saya tidak mengerti adat istiadat setempat. Saya merasa asing dan terisolasi dari dunia. Berjalan di pegunungan dan hutan, seseorang seharusnya waspada terhadap bahaya, namun juga merasakan kesepian, seolah-olah telah melarikan diri dari dunia dan tak ada seorang pun di sekitar. Di kota-kota yang asing, sama sekali tak ada yang familiar, dan seseorang tetap merasa asing. Bahkan setelah meninggalkan rumah dan kembali ke kuil Tao saya yang bobrok, saya masih merasakan kegelisahan, keterasingan, dan keterasingan. Kadang-kadang aku merasa seperti aku bukan manusia, bukan bagian dari dunia ini. Qin Xianyu menoleh ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, aku tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama, aku hanya bisa bepergian. Orang-orang sepertiku pergi bepergian, dan tempat-tempat yang kukunjungi serta orang-orang yang kutemui semuanya luar biasa. Aku mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup. Liu Ruoyin tetap diam. Qin Xianyu perlahan berdiri dan mendesah, perjalanan ini tetap mengharuskanku pergi keluar dinasti suci kebajikan agung. Meskipun sekilas tampak aman, selalu ada kejadian tak terduga. Liu Ruoyin berdiri bersamanya dan berkata dengan lembut, asalkan kamu bersedia, aku akan menunggumu pulang dengan tenang. Tubuh Qin Xianyu sedikit gemetar. Setelah beberapa lama, ia mendesah, mereka yang menentang takdir seperti berjalan di atas es tipis. Mungkin salah satu perjalanan mereka akan menjadi yang terakhir. Liu Ruoyin bersenandung tanda setuju dan berkata, saya akan menunggu. Qin Xianyu terdiam lama sebelum berkata, kali ini, aku akan kembali. Liu Ruoyin mengangguk lembut. Angin bertiup, dan awan berkumpul. Dikelilingi awan dan kabut, pendeta Tao muda itu diangkat dan perlahan-lahan melewati tembok halaman, meninggalkan kota. Liu Ruoyin berdiri diam, memperhatikan awan dan kabut melayang. Observatorium Kekaisaran. Hanya ada 3 orang di ruangan itu. Yuan Shoufeng, Tuan Xikong, dan Zhou Zubu. Taois kecil terkutuk itu bilang dia akan pergi ke Gunung Tianzun untuk mencari keadilan dari Dewa Gai dan menanyakan tentang gudau bumi abadi di masa lalu. Pada akhirnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan, tidak bertanya, dan tidak mencari jejak. Setelah membasmi Dewa Gai, dia pergi tanpa menemukan apapun, meninggalkanku untuk membereskan kekacauan ini. Panitera Zhou melemparkan gulungan di tangannya ke atas meja, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, runtuhnya Gunung Tianzun telah menyebabkan banyak kematian. Daftar tokoh terkemuka dan gulungan-gulungan lainnya harus direvisi. Dulu aku hanya merevisinya beberapa tahun sekali, tetapi sejak aku bertemu Taois tingkat kenaikan ini, sudah berapa kali aku merevisinya dalam setahun. Beraninya orang menyebalkan kecil ini, yang terlalu percaya diri, pergi ke Gunung Tianzun untuk mencari kematian sebagai pendatang baru di Sekte Harimau Naga. Tuan Xikong tertawa dan berkata, dulu, ketika Dewa Gai menghancurkan Gunung Tianzun, kekuatan magisnya setara dengan Dewa Bumi. Jika Qin Xianyu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pasti sudah mati. Dan serangan habis-habisan ini luar biasa dahsyatnya, di luar kendalinya, jadi wajar saja dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Setelah kematian Dewa Gai, kemungkinan besar tidak ada jejak Dewa Gudao yang tersisa di Gunung Tianzun. Bahkan jika dia tetap tinggal untuk mencari, dia tidak akan menemukan apapun. Lagi pula, kau berada tepat di kaki Gunung Tianzun saat itu. Apa kau tidak tahu dia terluka parah? Jika kau menunda sedikit saja, kau mungkin sudah ambruk di gunung.
Anak ini benar-benar kejam. Kepala Panitera Zhou menggelengkan kepalanya sedikit, juga menunjukkan sedikit kekaguman, lalu berkata, dia berani pergi ke Gunung Tianzun untuk mencari kematian begitu dia memasuki Sekte Harimau Naga, dan dia bahkan tidak mempertimbangkan bagaimana dia akan diperlakukan setelahnya, tanpa memberi jalan keluar. Jika aku tidak berada di kaki Gunung Tianzun, dia pasti sudah jatuh ke tangan manusia harimau naga lainnya sejak lama. Masalah ini mungkin telah menjadi hambatan mental. Jika kita tidak pergi ke Gunung Tianzun, konsekuensinya akan mengerikan, Yuan Shoufeng merenung. Anak ini memiliki peluang luar biasa dan seharusnya memiliki metode untuk menghilangkan hambatan mental. Tetapi jika dia melakukannya, itu akan menjadi pelarian. Di masa depan, ketika dia melihat Gai Yi, dia akan merasa ingin melarikan diri, dan dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal saat bertarung. Terlebih lagi, Gai Yi akan mencapai inti emas Dao Agung dan naik ke alam atas kapan saja. Qin Xianyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah jeda sejenak, Yuan Shoufeng berkata, sebelum pergi, aku meramal, dan perjalanan Qin Xianyu ke Gunung Tianzun sangatlah bijaksana. Petugas Zhou sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana mungkin bijaksana untuk pergi dan mencari kematian. Yuan Shoufeng terkekeh dan berkata, Qin Xianyu sekarang adalah penakluk naga dan penjinak harimau. Meskipun ia merusak fondasinya sendiri dan memaksanya untuk memadatkannya, ia cukup beruntung dan mampu memulihkan fondasi aslinya dalam 3 hingga 5 tahun. Jika ia tidak pergi ke Gunung Tianzun dan memanfaatkan momentum untuk menerobos, meskipun ia seorang jenius, ia akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk memadatkan harimau putih sendirian. Petugas Zhou mengangkat alis dan berkata, dia bahkan belum berusia 20 tahun, tapi dia sudah menjadi manusia sejati naga harimau. Kenapa butuh 10 tahun? Qin Xianyu telah menerima bantuan luar biasa dari alam gangsa ke alam naga dan harimau. Sebagian besar pencapaiannya berkat kekuatan eksternal. Hanya tahap pembentukan harimau putih saat ini yang belum menerima bantuan apapun. Ia harus membentuk harimau putih dengan kekuatannya sendiri. Bahkan seorang jenius seperti dia akan membutuhkan lebih dari 10 tahun. Yuan Shoufeng duduk di meja, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesapnya, lalu berkata, lagi pula, jalur kultivasi Qin Xianyu terlalu mulus, hampir tanpa hambatan. Meskipun ini bagus, bagaimana seseorang bisa menemukan Dao Agungnya sendiri jika tidak ada hambatan di jalur kultivasinya? Perjalanan nekatnya kali ini telah menunjukkan tekadnya dan telah menyingkirkan beberapa hambatan baginya untuk memadatkan inti emas Dao Agung di masa depan. Petugas Zhou bertanya dengan heran, hal seperti itu ada. Yuan Shoufeng tertawa dan berkata, siapa di antara kita yang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi, yang tidak pernah mengalami banyak kemunduran? Ia mencapai alam naga harimau di usia muda, jalannya mulus, sesuatu yang langka di zaman kuno dan modern, tetapi justru merugikannya. Kali ini, menghadapi Gai Yi, ia telah menenangkan pikirannya dan menyingkirkan beberapa potensi masalah di masa depan. Zhou, sang panitera, kemudian menyadari apa yang terjadi. Tepat pada saat itu, Tuan Sikong tiba-tiba berkata, Qin Xianyu juga mengerti hal ini, bukan? Wajar saja, Yuan Shoufeng mengangguk pelan, mengetukkan jarinya di atas meja, dan semburan air menyembur dari teko, bagaikan naga air yang menari-nari, melintasi setengah zang hingga mencapai cangkir teh di depan Tuan Sikong. Kemudian ia berkata, jika Qin Xianyu fokus pada kultivasinya, ia juga bisa menghilangkan hambatan mentalnya dan, setelah menghabiskan beberapa dekade, berharap untuk naik ke alam atas. Kemajuan kultivasinya luar biasa pesat, jauh melampaui Gai Yi. Begitu mencapai alam atas, ia bisa menggunakan kultivasinya yang unggul untuk mengalahkan Gai Yi dengan paksa. Namun, ia tetap pergi ke Gunung Tianzun, menempatkan dirinya dalam situasi hidup atau mati, yang menunjukkan bahwa ia memahami hal ini. Tuan Sikong menyesap tehnya dan berkata dengan suara rendah, dengan keberanian yang besar, hadapi hidup dan mati, dan di antara hidup dan mati, rasakan kesempatan besar itu. Petugas Zhou menggelengkan kepala, mulai menggiling tinta, dan bersiap untuk mengubah daftar orang-orang hebat. Ia mendesah, bahkan dewa yang sebanding dengan makhluk abadi di bumi pun dibasmi oleh anak ini. Kurasa dia sangat percaya diri. Bagaimana mungkin dia bicara tentang menghadapi hidup dan mati? Kalau tidak percaya diri, ya sudahlah, mati saja. Bagaimana bisa bertahan? Kalau begitu, percuma saja menghadapi hidup dan mati. Tuan Sikong menundukkan kepala, seolah sedang melakukan sesuatu, lalu berkata dengan tenang, justru karena kamu punya keyakinan, tapi tidak tahu apakah keyakinan yang kamu andalkan itu bisa melindungimu. Hidup dan mati itu tidak pasti. Hanya mereka yang berani pergi ke Gunung Tianzun dalam situasi seperti itu yang bisa dianggap punya keberanian besar. Aku tak butuh ramalan untuk memberitahumu ini, kata Yuan Shoufeng sambil menuangkan secangkir teh. Qin Xianyu yakin ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai ranah kondensasi harimau putih.
Ia kemudian akan menghancurkan ruang penyimpanan esensinya, merusak an dalamnya, sehingga secara paksa membatasi kekuatan primordialnya untuk mengondensasi harimau putih. Setelah itu, ia akan menaklukkannya dengan sesuatu yang luar biasa di dalam tubuhnya. Qin Xianyu benar-benar yakin ia bisa berhasil dalam langkah penghancuran diri fondasinya ini untuk menaklukkan naga dan harimau. Namun, ia mungkin juga khawatir tentang langkah terakhirnya. Dia mungkin tidak mampu melepaskan cahaya putih itu, jadi perjalanan ini bisa dianggap sebagai tindakan berani menghadapi hidup dan mati. Faktanya, ketika Gai Yi menghancurkan Gunung Tianzun dan memperoleh kekuatan Dewa Bumi, Qin Xianyu pasti juga merasa gelisah. Yuan Shoufeng berkata dengan suara rendah, Qin Xianyu berani pergi ke Gunung Tianzun karena dia yakin jurus ini bisa membasmi seorang ahli tingkat naga harimau puncak. Namun, dia pasti tidak percaya diri menghadapi seorang Dewa Bumi. Pada akhirnya, setelah dia melepaskan cahaya putih ini, cahaya itu berhasil membasmi Gai Yi, yang mungkin di luar dugaan Qin Xianyu. Petugas Zhou bertanya, apa sebenarnya cahaya putih ini? Tuan Xikong juga berhenti, tatapannya dalam dan tak terduga. Benda langit. Yuan Shoufeng berkata dengan tenang, aku membaca ramalan, dan heksagramnya tersebar dan kacau, tanpa petunjuk sedikitpun. Mungkin karena benda langit inilah aku bahkan tidak dapat mengetahui jejak Qin Xianyu. Jika itu benda biasa, pasti tidak akan bisa lolos dari metode perhitungan ramalan ilahi bawaan. Benda ini pastilah dari tingkatan langit. Baik Panitera Zhou maupun Tuan Xikong tetap diam, jelas telah menduga hal ini. Sejujurnya, Gai Yi terlalu pandai menyembunyikan kekuatan aslinya. Yuan Shoufeng terkekeh pelan. Ia berkata, jika bukan karena Qin Xianyu, aku khawatir dalam 60 tahun ke depan, Gai Yi ini akan mampu memperluas akar pohon hingga ke dasar Gunung Tianzun, memperoleh kekuatan seluruh gunung, dan kemudian memadatkan inti emas Dao Agung bersamanya. Dengan gabungan keduanya, ia mungkin akan jauh lebih kuat daripada seorang dewa bumi biasa. Master Xikong berkata dengan tenang, dia memang pengkhianat. Jika Qin Xianyu tidak membawa pohon harta karun itu selama perjalanannya, kau mungkin bukan tandingannya bahkan setelah 60 tahun. Sebelum dia naik ke alam atas, pasti akan terjadi kekacauan di dunia. Yuan Shoufeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu bukan takdirnya. Tuan Xikong menghela napas, apakah itu sebabnya dia tewas di tangan Qin Xianyu? Lumayan, Yuan Shoufeng menghela napas pelan. Ia berkata, orang ini memang jenius, dengan bakat yang luar biasa dan pemahaman yang luar biasa. Terlebih lagi, ia memiliki sifat yang tidak terikat dan pohon berharga ini sebagai fondasinya. Masa depannya tak terbatas. Sungguh disayangkan. Lebih dari itu, kepala juru tulis Zhou menggelengkan kepala dan berkata, itu karena Yang Mulia Dewa memiliki pemahaman yang sangat tajam tentang hidup dan mati, dan beliau memiliki seni Tao yang tak terbatas. Pada hari itu, beliau hanya menggunakan 2 seni Tao, yang tidak cukup untuk membasmi Qin Xianyu, jadi beliau segera melepaskan pohon berharga itu. Pohon itu menghancurkan gunung dan membelah bumi, langsung mencapai tingkatan bumi abadi. Saat itu, saya pikir beliau hanya orang gila, berusaha terlalu keras, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan upaya sekuat tenaga, mencapai tingkatan bumi abadi, beliau tidak dapat lolos dari cahaya putih Qin Xianyu. Satu kata saja dapat mengejutkan badai. Yuan Shoufeng menghela napas, mati di bawah cahaya putih ini bukanlah aib bagi Gai. Tepat saat itu, seekor bangau putih masuk. Ia mendarat di atas meja dan tiba-tiba berubah menjadi bangau kertas. Kabar dari Prefektur Fengsing. Zhou, sang panitera, membuka bungkusan itu dan terkekeh. Tahu kita menunggu di ibu kota, dia malah mengabaikan kita. Dasar orang menyebalkan. Dia hanya tahu cara berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan si cantik, tapi setelah menyelamatkannya, dia bahkan tidak buru-buru ke ibu kota. Dia hanya bermalas-malasan di kediaman Liu seharian. Sepertinya dia tidak berniat pergi ke Gunung Longhu. Yuan Shoufeng tertawa dan berkata, gadis dari keluarga Liu telah dijebak oleh bandit. Kau tidak bisa membiarkannya begitu saja dan tidak berbuat apa-apa, kan? Bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkannya, tetap saja tidak senyaman jika dia pergi sendiri. Karena dia tidak menunjukkan sihir apapun dan tidak membuat masalah, biarkan dia pergi. Zhou, sang panitera, tetap marah. Tuan Xikong mengerutkan kening dan berkata, biasanya Anda sangat menghormati pendeta Tao muda ini, tapi hari ini Anda bertingkah agak aneh. Mungkinkah? Tuan Xikong tampak bingung dan berkata, apakah karena Anda meninggalkan orang itu di prefektur Fengsing? Zhou, sang panitera, sedikit tersentak sebelum berkata, siapa yang tahu apa yang dipikirkan kepala menteri? Tidak apa-apa kalau dia hanya membangunkan orang itu, tapi dia meninggalkannya begitu saja di prefektur Fengsing. Saya sudah menduga bahwa di prefektur Fengsing, satu-satunya yang bisa mengurus pendeta Tao kecil ini adalah gadis dari keluarga Liu itu. Apa yang akan terjadi setelah dia mengurusnya juga sesuai dengan dugaan saya.
Tuan Sikong tiba-tiba menyadari, jadi Dong Er menyalahkanmu. Petugas Zhou mengangguk dan mendesah, saya belum kembali ke kamar saya selama 3 hari. Yuan Soufeng terkekeh dan berkata, pendeta tahu kecil ini punya takdirnya sendiri. Meskipun aku punya harta untuk menghidupkannya kembali dan bahkan mengisi kembali esensinya, dia sudah punya obat spiritual. Kenapa dia butuh bantuanku? Akan sangat menyakitkan bagiku untuk menghabiskan harta itu. Tinggalkan saja dia di prefektur Fengsing. Lagi pula dia tidak akan mati. Petugas Zhou meletakkan penanya dan berkata, pendeta tahu muda itu tidak bisa datang, haruskah kita pergi ke Gunung Longhu sendiri? Tidak, kata Yuan Soufeng, dia sudah tiba dan akan segera tiba. Zhou, sang panitera, sedikit terkejut. Ia seharusnya berangkat ke Gunung Longhu besok. Jarak dari prefektur Fengsing ke ibu kota ribuan mil. Mungkinkah ia benar-benar tiba dalam 1 hari? Yuan Soufeng tersenyum namun tetap diam. Zhou, sang panitera, tahu bahwa menteri utama ini sangat terampil dan bertindak dengan cara yang tak terduga bagi orang biasa. Ia juga memiliki kemampuan perhitungan ilahi bawaan dan dapat meramal segala sesuatu di dunia. Apapun yang dikatakannya pasti benar. Dengan pemikiran ini, ia berhenti bertanya lebih lanjut. Tepat pada saat itu, Tuan Sikong berdiri. Petugas Zhou bertanya, Tuan, Anda mau pergi kemana? Tuan Sikong berkata dengan tenang, perubahan besar di Gunung Tianzun hari itu disebabkan oleh fakta bahwa ketika dia maju ke alam abadi bumi, ada beberapa perubahan di balik 9 gerbang. Orang itu mencoba melepaskan diri untuk menyelamatkan Qin Xianyu dan hampir menyebabkan gerbang itu runtuh. Saya pergi untuk memperbaiki gerbang itu. Ketika Zhou, sang panitera, memikirkan naga emas Daodu di balik 9 gerbang, dia terdiam. Yuan Soufeng juga berdiri dan berkata, setelah insiden di Gunung Tianzun, beberapa orang meninggal atau terluka, sementara yang lain mendapatkan wawasan dari menyaksikan pertempuran dan meningkatkan kultivasi mereka. Kamu pasti sangat sibuk akhir-akhir ini. Kamu harus sering memeriksa berkas, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Panitera Zhou mengangguk sedikit. Hanya Zhou, sang panitera, yang tersisa di ruangan itu. Dia merenung sejenak, lalu mengambil penanya dan mulai menulis dengan cepat. Qin Yu, penguasa sejati kenaikan berbulu, merupakan murid Gunung Qingcheng. Nama asli Qin Xianyu. Asal sebuah kuil Tao tanpa nama di prefektur Fengsing, didirikan melalui kultivasi diri, tanpa sekte atau afiliasi apapun. Berkat bakat apresiasi Wakil Direktur Observatorium Kekaisaran, ia menyamar sebagai murid Gunung Qingcheng. Tingkat kultivasi menaklukkan naga dan harimau. Perbuatan membasmi dewa di Gunung Tianzun. Komentar. Setelah jeda yang lama, Panitera Zhou merenung sejenak sebelum menulis komentarnya. Ketenarannya menyebar ke kedua sisi dinasti suci, dan pedangnya bergema di seluruh 6 prefektur Sungai Huai. Ketika naga dan harimau bertemu, mereka dapat menunggangi awan dan kabut, terbang melintasi langit dan menghilang ke dalam bumi. Qin Xianyu menunggangi angin sepanjang jalan, 3 zang di atas tanah. Ini tidak berarti bahwa dia sudah menjadi naga dan harimau. Awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau di dalam tubuh Qin Xianyu, naga biru dan harimau putih telah menyatu. Sebenarnya, angin dan awan sudah lengkap, tetapi karena naga dan harimau belum menyatu, mereka tidak dapat saling membantu, sehingga sulit untuk terbang. Namun, ia memiliki pedang dao yang dapat memaksa naga dan harimau berkumpul di satu tempat, menyebabkan angin dan awan menyatu. Dikombinasikan dengan teknik abadi seperti langkah sayap jangkrik, ia dapat melesat dari tanah dalam satu gerakan. Akan tetapi, meskipun ia dapat berjalan di udara, ia hanya mengandalkan ringannya langkah sayap jangkrik, dan hanya dapat terbang 3 zang dari tanah, tidak dapat terbang ke awan. Melompat 3 zang di atas tanah dan menunggangi angin, tampak cukup bergaya, tetapi kenyataannya, kecepatannya tidak jauh lebih cepat daripada Qin Xianyu yang berlari di tanah. Namun, setelah lepas landas dan terbang, tidak perlu lagi mengikuti jalan, membungkuk, menyeberangi sungai, atau mendaki gunung. Melaju lurus di udara saja sudah mempersingkat perjalanan secara signifikan. Tentu saja, saat ia terbang di sepanjang jalan, ia menunggangi angin dan terbang menembus awan. Ada kabut tipis di sekitar Qin Xianyu untuk menyembunyikan keberadaannya. Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka hanya akan menyadari bahwa kabut itu bergerak terlalu cepat dan tidak dapat melihat sosok di dalamnya. Hari itu, cacing-cacingku membawa banyak harta, dan beberapa di antaranya dicuri di sepanjang jalan. Setelah itu, saat aku pingsan, kau memimpin sekelompok cacingku untuk membasmi mereka satu persatu. Qin Xianyu terkekeh dan berkata, temperamenmu, lumayan. Aku bersusah payah sampai akhirnya membasmi Dewa Gai. Saat itu aku terluka parah dan harus segera pergi. Jika orang luar mendapat keuntungan dari semua ini setelahnya, aku pasti tidak akan senang. Meskipun kami tidak membawa semua harta Gunung Tianzun, kau telah membawa harta karun terbaik.
Kalaupun ada beberapa yang kurang, mungkin tidak banyak. Qin Xianyu dengan cepat menghitung bahwa harta karun yang diperintahkan Gu Ulat Sutra Salju kepada cacing-cacing Gu-nya hari itu memang banyak. Hampir semuanya adalah harta karun sihir dan senjata tingkat naga harimau, serta akar spiritual dan obat-obatan berharga. Selain yang lebih penting, sisanya diberikan sebagai hadiah oleh Gu Ulat Sutra Salju kepada cacing-cacing Gu-nya. Sebenarnya, ada cukup banyak harta karun, tetapi beberapa di antaranya tidak berguna untuk saat ini. Mungkin beberapa di antaranya luar biasa dan akan sangat berguna baginya, tetapi Qin Xianyu tidak pandai mengenali harta karun dan tidak dapat menilai sebagian besarnya. Ia hanya bisa menyimpannya di kuil Tao dan memerintahkan cacing Gu untuk menjaganya. Gu Ulat Sutra Salju adalah spesies yang unik secara alami. Bahkan setelah kami pergi, cacing-cacing Gu ini tidak berani menimbulkan masalah. Saat ini, Qin Xianyu tidak memiliki banyak harta karun. Selain buku panduan kultivasi dan barang-barang lainnya, ia memiliki pil giok, beberapa toples cairan spiritual, darah merak, dan ramuan spiritual untuk meningkatkan kultivasinya. Sisanya adalah beberapa senjata sihir tingkat tinggi, yang ia simpan di sisinya untuk digunakan di masa mendatang. Mengenai kertas emas berisi penjelasan sejati tentang ilmu pedang, karena khawatir akan menemui kemalangan di Gunung Tianzun, saya menitipkannya, beserta buku panduan kultivasi, kepada Master Fu. Kertas itu kini telah diambil kembali. Yang paling tidak dapat dipahami Qin Xianyu adalah spesies pohon tersebut. Rumput tahun dingin juga memiliki benih emas saat itu, tetapi tampaknya penuh dengan spiritualitas, sementara benih pohon hijau ini, setidaknya, ditinggalkan oleh pohon yang berharga itu, namun ia hanyalah benih biasa. Qin Xianyu mengerutkan kening dan berkata, apakah karena pohon berharga itu layu dan mati, sehingga benihnya tidak berguna? Atau karena sumber pohon berharga ini adalah Dewa Gai, dan setelah Dewa Gai mati, benihnya menjadi tidak berguna? Jika dikatakan bahwa cahaya berharga di dalam benih itu sebenarnya tersembunyi, dan misterinya ada di dalam, tidak terungkap keluar, maka dengan kultivasiku yang menaklukkan naga dan harimau, aku seharusnya bisa melihat petunjuknya. Ulat Sutra Salju Gu bertengger malas di bahunya, tidak bergerak sedikit pun. Mendengar pembicaraan Qin Xianyu pada dirinya sendiri, matanya yang bagaikan kabut es tampak bergerak sedikit. Berdengung, seberkas cahaya merah darah turun dari langit. Ular darah terbang. Ular darah terbang menerjang benih pohon. Qin Xianyu mengerutkan kening, hendak bergerak, tetapi kemudian teringat bahwa ular darah terbang ini semuanya dikendalikan oleh Gu Ulat Sutra Salju, jadi dia menyerah dan membiarkannya. Ular darah terbang itu menggigit benih pohon, seketika jatuh ke tanah, berkedut 2 kali, lalu mati. Qin Xianyu tiba-tiba terkejut. Aura ular darah terbang itu sebanding dengan aura seorang master energi internal, yang mampu menembus ki pelindung. Aura itu dipenuhi racun yang kuat, dan dalam jumlah besar, bahkan dapat mengancam manusia sejati naga harimau. Ia lebih layak diperhatikan daripada seorang Grandmaster bela diri, namun ular darah terbang ini mati tanpa sebab. Racunnya sudah hilang. Mata Qin Xianyu menunjukkan keraguan dan ketidakpastian. Ia tiba-tiba teringat ular bernoda darah di kaki Gunung Tianzun hari itu. Ular itu juga sudah kehabisan bisa, dan ada serpihan kayu di antara mulutnya. Mungkinkah racun itu dapat memberi nutrisi pada pohon yang berharga ini? Qin Xianyu melirik ke bawah dan menyadari bahwa pohon itu tampak lebih hidup. Meskipun tidak memiliki sifat mistis, pohon itu terasa lebih hidup. Pohon berharga milik yang mulia dewa itu luar biasa dan bukan hal biasa. Qin Xianyu tidak peduli dengan limbah cacing Gu dan memanggil cacing Gu lainnya, menyuntikkan racun ke dalamnya, tetapi ternyata tidak berguna. Setelah mencoba setiap jenis cacing Gu, ditemukan bahwa hanya ular darah terbang yang dapat memberi nutrisi pada pohon harta karun. Wujud asli ular darah terbang adalah ular bernoda darah, yang diciptakan oleh Dewa Gai yang mulia menggunakan seni rahasia Gu. Qin Xianyu merenung, mungkinkah karena ular bernoda darah dapat menyuburkan pohon berharga itu, yang mulia Gai berfokus pada metode serangga Gu untuk membudidayakan serangga Gu dengan racun yang lebih kuat dan mempercepat pertumbuhan pohon berharga ini. Setelah berpikir sejenak, Qin Xianyu menatap Gu Ulat Sutra Salju lagi dan berkata, sepertinya kau sangat mengenal berbagai macam racun dan tahu bahwa ular darah terbang bermanfaat bagi spesies pohon. Mungkinkah kau tahu tentang keajaiban pohon harta karun ini? Pohon apa itu? 2 tentakel Ulat Sutra Salju Gu berkedut sedikit, dan mengeluarkan 2 gumaman pelan. Qin Xianyu mendengarnya dengan jelas, dan sambil mendesah penyesalan, dia mengeluarkan suara. Gu Ulat Sutra Salju akrab dengan semua jenis racun. Ia merasakan racun pada pohon berharga di Gunung Tianzun hari itu, dan baru saja memerintahkan ular darah terbang untuk menggigit sepotong biji pohon, yang ternyata hanya percobaan. Qin Xianyu melirik benih pohon di tangannya dan berkata dengan penuh penyesalan, jika aku juga bisa mengendalikan benih pohon ini dan menanamnya menjadi pohon,
akarnya pada akhirnya akan mencapai kaki gunung, dan aku akan mendapatkan kekuatan sekujur gunung, sebanding dengan seorang dewa bumi di alam atas. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia tersenyum pahit dan berkata, mungkinkah musuhku terlalu kuat, sehingga aku benar-benar akan menggunakan cara yang tidak bermanfaat bagi kultivasiku. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku sekarang adalah makhluk penjinak naga dan penakluk harimau. Di masa depan, aku pasti akan mengolah inti emas Dao Agung, naik ke surga, dan mencapai status Dewa Bumi. Tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal, yang tidak berguna bagiku. Ini hanyalah cara, bukan kultivasi, dan jangan dianggap terlalu serius. Setelah memikirkannya matang-matang, ia dengan santai memasukkannya ke dalam saku. Ia tidak lagi menghargai spesies pohon ini, dan tidak lagi berpikir untuk menggunakannya sebagai pohon berharga dan mendapatkan kekuatan dari pegunungan. Terbang mengikuti arah angin, Qin Xianyu melaju dalam garis lurus tanpa mengambil jalan memutar, dan segera dia mendekati ibu kota. Sebelum mencapai ibu kota, Qin Xianyu mendarat di gunung terdekat, di mana angin kencang berhenti, awan menghilang, dan kehadirannya menjadi nyata. Pendeta Tao muda itu mengenakan jubah Tao berwarna terang, jubah ajaib yang ia peroleh dari Gunung Tianzun. Jubah itu tahan air dan api, dan bahkan mereka yang berada di level Gangsha pun hampir tidak dapat merusaknya, kecuali mereka menemukan teknik Tao atau harta ajaib level naga dan harimau. Qin Xianyu menepuk jubah Tao berwarna terang miliknya, memanggul pedang Qingli di punggungnya, dan memegang sebuah bungkusan besar di tangannya. Di dalam paket itu terdapat beberapa kantong, menyerupai karung lebah hitam, berisi berbagai jenis cacinggu. Awalnya, cacing-cacinggu ini dapat mengangkat kantong cacinggu sendiri dan mengikutinya di langit, sehingga Qin Xianyu tidak perlu membawanya. Namun, karena ia akan pergi ke Gunung Longhu bersama Observatorium Kekaisaran, ia khawatir cacing-cacinggu tersebut akan tersesat di jalan, jadi ia memasukkannya ke dalam kantong demi keamanan. Qin Xianyu membawa sebuah paket ke kota. Penjaga kota itu adalah seorang kenalan, Letnan Jenderal Muda Guo Ping, yang cukup senang melihat Qin Xianyu. Tepat saat mereka hendak menyusul, sebuah suara berkata, Tuan sejati Yuhua, Taois Yanfen, kalian akhirnya tiba. Qin Xianyu menoleh dan tersenyum tipis, membungkuk dan berkata, salam, Panitera Zhou. Zhou, sang panitera, memegang pena di satu tangan dan buku di tangan lainnya, ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Yanfen Daoren, karakter, terdiri dari, orang, di atas dan, pisau, di bawah. Jika dipecah secara harfiah, karakter, di atas terbagi menjadi dua bagian, yang menunjukkan pisau jatuh dan orangnya terpisah. Satu kata terucap, dan orang-orang berpisah. Di ibu kota, penguasa Taois kenaikan menghancurkan Lis Hui yang dibanggakan Chen Yuan hanya dengan satu kalimat. Di Gunung Tianzun, Dewa Sejati Kenaikan Berbulu mengucapkan satu kata yang membangkitkan angin dan hujan, lalu memotong kepala yang mulia ilahi. Ketenarannya menyebar ke kedua sisi dinasti suci, dan pedangnya bergema di seluruh 6 prefektur Sungai Huai. Mereka yang mengamalkan Taoisme di dunia menyebutnya Dewa Sejati Berbulu. Namun, para Taois yang tinggal di bawah Gunung Tianzun di masa lalu menyaksikan langit terbelah dua, awan putih menghilang, dan angin serta hujan tiba-tiba berhenti. Hal ini terjadi karena Dewa Tianzun, bahkan dengan kekuatan seorang Dewa Bumi, tetap tidak sebanding dengannya dan jatuh dari langit ke-9, meninggal di tempat. Bagi para kultivator yang menyaksikan kejadian itu secara langsung, nama Tuan Sejati Kenaikan Berbulu mungkin masih asing, tetapi 4 karakter Taois keberpihakan terukir dalam di hati mereka. Yanfen Daoren, Qin Xianyu terkekeh dan berkata, nama Tao ini cukup bagus. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang mendalam. Saat Zhou, sang panitera, tiba di Observatorium Kekaisaran, Tuan Yuan dan Tuan Sikong sudah menunggu. Kedua Dewa Naga Harimau itu sangat terampil dan tidak memiliki niat buruk, seperti yang dibayangkan Qin Xianyu. Qin Xianyu pertama-tama meminta maaf, lalu tersenyum ketika mendengar nama pendeta Tao itu. Ada yang bilang Anda mempraktikkan ilmu hitam para dukun kuno, yang merupakan ilmu hitam dan jahat, bukan ilmu Taoisme yang ortodoks. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, Yuan Shoufeng berkata, dahulu kala, memang ada mantra yang dapat membasmi musuh hanya dengan satu kata, dan membelah tubuhnya menjadi dua. Qin Xianyu bertanya dengan heran, ada seni Tao seperti itu? Ini bukan seni Tao, melainkan teknik magis. Orang-orang ini berada di antara kultivator Qi kuno dan praktisi Tao modern. Tampaknya selama periode ketika teknik kultivasi Qi bertransformasi menjadi metode kultivasi Tao, teknik magis dipuja. Yuan Shoufeng berkata, saya juga pernah mendengar teknik magis semacam ini, yang disebut teknik kutukan kematian. Teknik ini sangat jahat. Teknik ini melibatkan penyiksaan dan pembasmian praktisi Tao untuk mendapatkan kebencian mereka setelah kematian dan secara bertahap memadatkannya. Hanya ketika jutaan untaian kebencian telah dipadatkan,
barulah dianggap sebagai keberhasilan kecil. Hanya dengan berteriak saja, musuh langsung mati. Qin Xianyu berseru kaget, sangat kuat. Tidak sekuat itu. Teknik ini hanya efektif melawan mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari dirinya. Jika tingkat kultivasi seseorang berada di alam naga harimau, maka teknik ini hanya bisa digunakan melawan ibel bumi. Bahkan mereka yang berada di alam geng surgawi pun tidak akan terpengaruh. Yuan Shou Feng terdiam sejenak, lalu berkata, "Kudengar teknik ini membutuhkan pengambilan janin yang belum lahir, memadatkannya dengan kebencian, lalu, setelah dikuasai, mengucapkan satu kata saja dapat membasmi musuh yang kuat dengan kultivasi yang lebih tinggi." Namun, ini hanyalah rumor. Saat ini, para penyihir telah punah, dan seni kutukan kematian telah hilang. Qin Xianyu menghela napas dan berkata, jika teknik ini dikuasai, bahkan bisa membasmi musuh yang kuat dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari kita. Aku penasaran berapa banyak nyawa yang akan dikorbankan. Cara berlatih teknik ini sungguh aneh. Yuan Shou-Feng tertawa dan berkata, justru karena teknik ini terlalu jahat, maka teknik ini harus diterapkan pada kepalamu. Titik. Qin Xianyu mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah ketika aku membasmi Dewa Gai hari itu benar-benar mirip dengan ketika aku mengucapkan kutukan kematian. Kalau mau menghakimi seseorang, selalu ada dalih. Yuan Shou-Feng berkata perlahan, kamu masih muda dan kultivasimu sangat tinggi. Semua orang bisa menebak bahwa kamu pasti punya takdir yang luar biasa. Kita hanya perlu melabelimu sebagai ibel untuk menekanmu dengan kebenaran dan punya alasan yang sah untuk menyerang. Tapi aku sudah menekan masalah ini, jadi kamu tidak perlu peduli. Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu bertanya, siapa mereka? Yuan Shou-Feng tersenyum namun tetap diam. Qin Xianyu menoleh ke arah Tuan Sikong dan berkata, apakah mereka orang-orang yang mencoba menangkapku hidup-hidup di Gunung Tianzun hari itu? Tuan Sikong menggelengkan kepalanya dan tetap diam, hanya mendesah. Kemudian dia menatap panitera Zhou. Petugas Zhou berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu bertanya padaku akan ada gunanya? Sekilas cahaya dingin melintas di mata Qin Xianyu, sebelum dia kembali tenang. Master Sikong menghela napas, lalu menatap Qin Xianyu dan berkata, dulu, Lin Jingtang sangat haus darah, telah membasmi lebih dari separuh tokoh berpengaruh di dinasti suci kebajikan agung. Dinasti suci kebajikan agung kini hampir kehilangan pilar-pilar masa depannya. Sedangkan manusia sejati harimau naga, ia berada di puncak dunia manusia. Tokoh-tokoh seperti itu adalah yang tertinggi dan memegang posisi yang sangat tinggi. Masing-masing dari mereka memenuhi syarat untuk mendirikan sekte. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dinasti suci kebajikan agung akan merosot dengan cepat, dan garis keturunan para kultivator akan terputus, hanya menyisakan beberapa metode Tao kelas 2. Qin Xianyu tetap diam. Pada hari itu di kaki Gunung Tianzun, aura manusia sejati naga harimau yang ingin menghadapi Qin Xianyu telah terekam oleh Gu Ulat Sutra Salju. Jika dia ingin balas dendam, itu pasti akan terekam. Namun, Observatorium Kekaisaran telah berjasa besar padanya, dan dia bukanlah orang yang haus darah. Berpura-pura tidak tahu tentang kejadian ini mungkin bukan hal yang buruk. Selalu meresahkan kalau ada yang menginginkannya. Qin Xianyu mendesah pelan. Kalau masih ada yang berkomplot melawanku atau punya niat jahat, aku juga tidak akan tinggal diam. Yuan Shou-Feng mengangguk sedikit dan berkata, itu wajar. Setelah Zhou, sang panitera, pergi, ia mulai mengatur langkah selanjutnya untuk Observatorium Kekaisaran. Kepala astrolog, wakil kepala astrolog, dan panitera adalah orang-orang paling berkuasa di Observatorium Kekaisaran. Karena ketiganya akan segera meninggalkan dinasti kebajikan agung, mereka harus menyelesaikan semua masalah untuk menghindari perubahan yang tidak terduga. Beberapa tahun yang lalu, Tuan Yuan Shou-Feng, kepala juru tulis, meninggalkan ibu kota, dan Tuan Sikong pergi berkelana. Meskipun Zhou Zubu masih ada, beberapa orang masih menyimpan dendam dan berencana untuk menemui para dewa di pegunungan dan sungai. Sekarang setelah ketiganya pergi, kita harus waspada. Qin Xianyu merenung sejenak dan berkata, saya rasa saya belum pernah mendengar tentang insiden Gunung Longhu sebelumnya. Master Sikong berkata, hanya manusia sejati Longhu yang bisa pergi ke Gunung Longhu. Ada banyak peluang dan kesempatan di gunung ini. Sudah menjadi kebiasaan untuk pergi ke sana setiap 30 tahun sekali. Qin Xianyu bertanya, apa itu takdir besar? Jaga baik-baik upacaranya, kata Master Sikong. Tidak perlu mengambil risiko. Masalah ini akan sangat bermanfaat bagi manusia sejati Longhu, dan tidak ada bahaya yang terlibat. Qin Xianyu bertanya dengan heran, menghadiri upacara. Tuan Sikong mengangguk dan berkata, di Gunung Naga dan Harimau dipelihara. Mata Qin Xianyu tiba-tiba berbinar, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Tepat saat saya hendak bertanya, sebuah truk besar melaju pelan. Kereta perang itu ditarik oleh 8 ekor kuda putih yang megah,
tubuh mereka putih bersih dan tanpa cacat, bagaikan embun beku dan salju, sedangkan keempat kuku mereka ditutupi surai merah menyala, seolah-olah mereka berjalan di atas api. Qin Xianyu terkejut mendapati bahwa mereka sebenarnya adalah 4 kuda ibel, aura mereka bergejolak. Jika dinilai dari tingkat kultivasi seorang Taois, mereka seharusnya diklasifikasikan sebagai ibel bumi. Kereta itu sangat besar, hampir seukuran rumah, tetapi bentuknya sederhana, tanpa ukiran atau hiasan apapun. Tuan Sikong mengabaikan keterkejutannya dan hanya tersenyum lalu berkata, para dewa naga harimau lainnya sudah pernah ke Gunung Naga Harimau dan sudah berangkat sendiri. Mereka tidak membutuhkan kami untuk memimpin jalan. Namun, Anda dan Panitra Zhou sama-sama baru di Gunung Naga Harimau, jadi kamilah yang akan memimpin jalan. Setelah mengatakan ini, Tuan Sikong melirik Yuan Shoufeng, entah sengaja atau tidak. Qin Xianyu segera mengerti. Observatorium Kekaisaran telah mengendalikan tatanan dinasti kebajikan agung selama bertahun-tahun, dan kepala observatorium saat ini, Yuan Shoufeng, adalah seorang pria dengan kebajikan yang mendalam dan tak terbatas, yang kemampuannya tak terbayangkan. Terlebih lagi, ia bertindak tanpa aturan atau metode apapun, sehingga bahkan jika seseorang mencoba menjilatnya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Sedangkan Yuan Shoufeng, dia hanya bisa menjaga jarak dengan hormat. Mengingat wilayah selatan Sungai Huai, separuh dari 6 prefektur dan 13 dewa berasal dari utara Sungai Huai. Akhirnya, karena takut pada Yuan Shoufeng, mereka memindahkan seluruh klan mereka ke selatan Sungai Huai. Dengan preseden seperti itu, wajar jika para dewa naga dan harimau lainnya enggan bepergian bersama mereka. Ayo pergi. Yuan Shoufeng terkekeh pelan, sikapnya ramah. Qin Xianyu meliriknya, pupil matanya mengecil. Bahkan dengan tingkat keahliannya saat ini dalam menaklukkan naga dan harimau, ia masih merasa bahwa lelaki tua di hadapannya itu diselimuti kabut tipis, muncul dan menghilang tanpa terduga, sama sekali tak terduga dan tak terpahami. 8 kuda ibel menarik kereta perang itu. Bahkan dengan sumber daya observatorium kekaisaran, membesarkan 8 kuda ibel tetaplah luar biasa. Qin Xianyu tidak menyangka observatorium kekaisaran diam-diam memiliki kekuatan yang begitu tak dikenal. Namun, memikirkan naga emas ibu kota Dao di balik gerbang 9 kali lipat, Qin Xianyu terdiam. 8 kuda ibel itu semuanya kuda yang luar biasa, dan keretanya sebesar rumah, hampir memenuhi seluruh jalan. Namun, dengan pasukan kekaisaran yang membersihkan jalan, perjalanan menjadi lancar. Setelah meninggalkan ibu kota, pasukan prajurit yang memimpin jalan kembali ke rumah. Yuan Shoufeng melangkah keluar dari kereta, dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya, mematahkan kendali, dan berkata dengan acuh tak acuh, pulanglah sendiri. 8 kuda ibel itu mengangguk serempak, mendengus ke langit, dan perlahan-lahan berjalan menuju ibu kota. Qin Xianyu terkejut. Bagaimana kereta bisa ditarik tanpa kuda? Yuan Shoufeng menepuk-nepuk pakaiannya, melangkah maju perlahan, dan berkata, bangun. Getaran menjalar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, ada perasaan melayang ke udara. Murid Qin Xianyu sedikit berkontraksi apakah mobil ini naik. Berdengung. Dengan getaran pelan, kereta perang itu naik ke angkasa, bergetar, lalu jatuh ke dalam awan. Qin Xianyu mengangkat tirai kereta dan melihat awan dan kabut berlalu dengan cepat. Seekor burung terbang melintasi jalan di depan dan tertabrak kereta perang, seketika berubah menjadi debu. Kecepatannya makin lama makin cepat. Suaranya memekakkan telinga, bagaikan gemuruh guntur. Selain Yuan Shoufeng, Qin Xianyu, dan manusia sejati naga harimau lainnya, 8 murid Tao lainnya di kereta semuanya berwajah pucat, menutupi telinga mereka, dan menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kedelapan Taois muda ini semuanya telah mencapai tingkat penginderaan Qi, tetapi masih jauh dari memadatkan Qi sejati. Di tengah kebisingan seperti itu, mereka semua menunjukkan ekspresi kesakitan. Terdengar suara mendengung. Qin Xianyu dengan jelas melihat kabut putih besar keluar dari luar jendela mobil. Segalanya sunyi. Semua suara lenyap, hanya keheningan yang tersisa. Itu penghalang suara, kata Pak Sikong, sambil memejamkan mata sedikit. Kereta itu melaju terlalu cepat, menembus atmosfer. Aliran udara tidak bisa keluar dan hancur total, sehingga terdengar suara ledakan udara. Tapi sekarang kereta itu melaju lebih cepat daripada kecepatan suara, jadi ledakan udara itu tertinggal. Kita tidak perlu terganggu olehnya. Qin Xianyu tersentak lebih cepat dari kecepatan suara. Kereta perang itu menghantam atmosfer. Arus udara yang tak mampu lepas, meledak saat menghantam, menciptakan suara gemuruh yang dahsyat. Namun, saat kereta perang itu menembus atmosfer dan suara gemuruh itu muncul, ia sudah bergerak jauh. Suara-suara yang datang dari belakang tak mampu mengimbangi kecepatan kereta perang, sehingga suara gemuruh itu tertinggal, dan kereta perang itu pun hening. Observatorium Kekaisaran pertama kali memiliki gulungan gunung dan sungai untuk para abadi. Di dalamnya terdapat banyak sekali peluang dan teknik abadi yang tersembunyi.
Ada juga seorang cendekiawan berjubah biru yang berwawasan luar biasa, yang tak diragukan lagi adalah seorang abadi. Selain gulungan itu, terdapat 9 gerbang, di baliknya tersembunyi seekor naga aneh bernama naga emas ibu kota Dao api berkobar vakum. Meskipun tingkat kultivasinya tidak diketahui, naga ini jelas berperingkat abadi. Sekarang, adakah kereta lain yang kecepatannya begitu tinggi, bahkan suaranya pun tak dapat menandinginya? Mata Qin Xianyu masih dipenuhi keterkejutan. Yuan Shoufeng memejamkan matanya sedikit, memfokuskan pikirannya dan menenangkan jiwanya. Tuan Sikong tidak berbicara. Zhou, sang panitera, meneliti buku-buku tanpa terganggu oleh hal-hal eksternal. Qin Xianyu ingin bertanya, tetapi akhirnya menyerah. Mengetahui bahwa masalah ini melibatkan harta karun surgawi dan luar biasa, ketiga pejabat dari Observatorium Kekaisaran jelas memahami keraguannya, tetapi tak satu pun dari mereka bersedia berbicara. Qin Xianyu hanya bisa menekan keraguannya dan mengabaikannya, berpikir dalam hati, pantas saja mereka membiarkan 8 kuda ibel itu pergi. Ternyata 8 kuda yang menarik kereta itu hanyalah kedok, dan kereta ini tidak perlu ditarik sama sekali. Kereta ini bisa lepas landas dan terbang lebih cepat daripada kecepatan suara. Pada saat ini, 8 murid Tao lainnya di kereta juga berangsur pulih. Hanya 4 Dewa Gunung Longhu yang bisa ikut dalam perjalanan ini, tetapi di sepanjang perjalanan, mereka membutuhkan seseorang untuk melayani mereka dan mengurus banyak hal sepele. Kedelapan pemuda Tao ini adalah mereka yang datang untuk melayani 4 Dewa Gunung Longhu. Ketiga pejabat Observatorium Kekaisaran tidak memperkenalkan ke-8 murid Tao itu kepada Qin Xianyu, semata-mata karena Qin Xianyu sudah menjadi manusia sejati naga harimau, seorang yang berstatus bangsawan, dan murid-murid Tao kecil ini yang bahkan belum mengolah ki sejati tentu saja tidak layak disebut. Namun, Qin Xianyu mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa ke-8 pemuda Tao ini semuanya adalah murid 5 pejabat Observatorium Kekaisaran. Di antara mereka, 3 orang mengenakan token bertulisan musim gugur, yang menunjukkan bahwa mereka adalah murid Tang Xuanli. 5 lainnya mengenakan token bertulisan musim semi, dan 2 lainnya mengenakan token bertulisan musim panas. Tampaknya hanya saudari ke-7 yang berada di bawah komando Tuan Dongguan. Melihat ketiga Dewa Naga dan Harimau sedang beristirahat dengan mata tertutup, Qin Xianyu berpikir bahwa mereka pasti akan pergi ke Gunung Naga dan Harimau untuk menghadiri upacara tersebut. Mereka perlu beristirahat dengan baik agar dapat memanfaatkan kesempatan itu. Jadi Qin Xianyu juga menutup matanya. 8 murid muda Tao yang diutus untuk melayani sang manusia sejati semuanya sangat cerdas. Setelah sakit kepala mereka mereda dan mereka sedikit menyesuaikan diri, mereka semua bangkit dan menyibukkan diri di kereta, tidak berani bermalas-malasan. Kereta itu sebesar rumah, bagian dalamnya luas, dan dapat dengan mudah menampung 20 atau 30 orang. Qin Xianyu mengedarkan teknik sejati ki leluhur primordial pengadilan ilahi Istana Ungu dan sekaligus meminum obat berharga yang diperoleh dari Gunung Tianzun, yang dapat meningkatkan kultivasi ki sejatinya dan tidak kalah efektifnya dengan ramuan giok. Luka pada andalam telah sembuh, dan naga biru dan harimau putih telah bangkit. Namun, perbaikan fondasi tidak dapat dilakukan segera, prioritasnya sekarang adalah memulihkan energi sejati. Faktanya, Qin Xianyu telah berlatih kultivasinya sepanjang perjalanan dari prefektur Fengxing ke ibu kota, sambil menyimpan cairan spiritual di mulutnya. Meskipun ia mengonsumsi energi sejatinya saat mengendarai angin, efek ajaib dari ramuan giok memungkinkannya pulih dengan sangat cepat. Konsumsi energi sejatinya sangat kecil, dan energi internalnya berangsur-angsur meningkat, kini pulih lebih dari setengah level sebelumnya. Lokasi Gunung Longhu tidak diketahui. Karena kereta surgawi yang akan digunakan melebihi kecepatan suara, perjalanannya pasti sangat panjang. Qin Xianyu membuat beberapa perhitungan, berharap ia dapat memulihkan energi internalnya ke puncaknya ketika tiba di Gunung Longhu. Pada saat itu, ia akan menjadi Longhu Zenren sejati, seseorang yang dapat menaklukkan naga dan harimau. Setelah Qin Xianyu menyelesaikan satu siklus kultivasi energi internalnya, tepat saat dia hendak melanjutkan, dia melihat Yuan Shoufeng membuka matanya. Yuan Shoufeng terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, Observatorium Kekaisaran mengendalikan ketertiban dan menjaga seni Taoisme tetap terisolasi dari dunia. Apa pendapatmu tentang ini? Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu berpikir sejenak sebelum berkata, bagi orang biasa, ini tentu sangat bermanfaat. Namun bagi para kultivator, ini akan memberikan beberapa batasan. Yuan Shoufeng tersenyum dan berkata, konon, pernah ada sebuah seni Tao yang tersebar di seluruh dunia dan bisa dipraktikkan oleh siapapun. Tapi, tahukah Anda bagaimana keadaan pada saat itu? Qin Xianyu tampak terkejut dan berkata, ada hal seperti itu. Catatan-catatan dalam kitab suci tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak. Bahkan, terlepas dari keasliannya, setiap murid Observatorium Kekaisaran harus merujuk pada gulungan ini. Ini adalah aturan yang diwariskan dari leluhur kita. Yuan Shoufeng berkata dengan tenang,
Pada masa itu, semua orang bisa mengolah dao, tetapi dengan begitu banyaknya kultivator, sulit untuk mengendalikan mereka. Tidak ada aturan, dan yang kuat memangsa yang lemah. Kau harus tahu bahwa teknik dao para kultivator sangat mendalam, dan begitu mereka bertindak, hasilnya akan mengguncang dunia. Ketika manusia sejati naga harimau seperti kita bertindak, dampaknya sangat luas. Jika kultivator pemurnian Qi atau kultivasi Qi biasa terpengaruh, banyak dari mereka akan mati. Belum lagi mereka yang belum menyelesaikan kultivasi mereka, mereka semua adalah korban yang tak berdosa. Dunia, gunung, sungai, dan rumah-rumah juga hancur. Pandangan aneh muncul di mata Qin Xianyu. Yuan Shoufeng memejamkan matanya sedikit dan berkata, Observatorium Kekaisaran menjaga ketertiban dan mencari dunia yang terang dan jernih. Qin Xianyu merasakan sedikit keterkejutan. Mengapa Yuan Shoufeng mengangkat topik ini? Qin Xianyu tidak pernah merasa bahwa Observatorium Kekaisaran salah dalam tindakannya. Observatorium Kekaisaran hanya menerapkan batasan yang diberlakukan pengadilan sekuler kepada orang biasa terhadap praktisi Tao, memberlakukan pembatasan untuk mengurangi kejahatan, dan mengisolasi mereka dari praktik Tao untuk menghilangkan sumber kesalahan. Meskipun Qin Xianyu tidak terlalu memikirkan masalah ini, ia cukup memahaminya. Namun ketika Yuan Shoufeng mengangkat masalah itu lagi, nadanya berubah. Tatapan Qin Xianyu menajam saat dia mengamati Yuan Shoufeng sekali lagi. Yuan Shoufeng mengenakan jubah biru keabu-abuan dan tampak berusia sekitar 60 tahun. Sekilas, ia tampak tertutup debu, tetapi setelah diamati lebih dekat, ternyata ia bersih tanpa noda. Meskipun Yuan Shoufeng tampak rendah hati dan mudah didekati, mengobrol dan tertawa seperti orang biasa, Qin Xianyu tidak pernah benar-benar memahami maksud kepala astrolog dari Observatorium Kekaisaran dan guru besar dinasti kebajikan agung ini. Yuan Shoufeng selalu diselimuti misteri. Hati Qin Xianyu sedikit mencelos. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Itu adalah suara kereta perang yang melaju di udara. Kereta itu melambat, tidak lagi melebihi kecepatan suara. Apakah kita sudah sampai di Gunung Longhu? Yuan Shoufeng berkata, Gunung Longhu masih jauh. Ini perbatasan dinasti suci kebajikan agung. Ada sebuah desa kecil di pegunungan di depan. Mari kita beristirahat di sini dulu. Mereka baru sebentar naik kereta perang, tapi mereka sudah menempuh perjalanan ribuan mil dari ibu kota dan tiba di perbatasan dinasti kebajikan agung. Qin Xianyu diam-diam terkejut, tetapi ketika mendengar Yuan Shoufeng mengatakan bahwa mereka perlu istirahat, ia tak kuasa menahan perasaan aneh. Sudah berapa lama kereta perang itu terbang? Kecuali jika pertempurannya intens, mengapa Master Longhu merasa lelah pada hari-hari biasa? Butuh istirahat. Qin Xianyu semakin merasa bahwa guru besar ini misterius dan di luar pemahaman orang awam. Tempat ini adalah perbatasan dinasti kebajikan agung, yang berbatasan dengan kekaisaran Chu Agung. Tidak ada daerah makmur di sini, hanya kota-kota perbatasan. Di depan, tersembunyi di antara pegunungan, terletak sebuah desa kecil. Ada sekitar 100 rumah tangga di desa itu. Kereta perang itu turun dari langit dan berhenti di lereng gunung. Tak seorang pun mengetahuinya. Meskipun beberapa burung dan binatang memperhatikan sesuatu yang aneh, mereka semua ketakutan oleh aura naga dan harimau yang terpancar dari naga dan harimau abadi dan melarikan diri dengan panik. Terlebih lagi, kereta perang ini adalah harta karun surgawi, luar biasa, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Perjalanan dari sini ke kota terdekat memakan waktu sekitar setengah hari. Jika Anda ingin meninggalkan pegunungan untuk pergi ke kota, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu seharian penuh. Penduduk desa bisa dibilang hidup menyendiri, tetapi mereka sering bepergian keluar, sehingga mereka tidak bisa dianggap sepenuhnya terisolasi dari dunia. Yuan Shoufeng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengenakan jubah biru keabu-abuan, tampak menyatu dengan pegunungan dan ladang. Rasanya tanah ini sudah lama tidak terkena hujan, dan pepohonan hijau di sekeliling kami tertutup debu. Sekilas, Yuan Shoufeng tampak seperti pohon hijau di pegunungan, pohon yang tertutup debu. Qin Xianyu menutup matanya sedikit dan terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat merasakan Yuan Shoufeng. Yuan Shoufeng berada tepat di depannya, tetapi jika dia menutup matanya, tidak ada apapun di sana selain tanaman dan pohon yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan dan hutan, penuh vitalitas. Seperti dugaanku, dia diselimuti misteri. Qin Xianyu berpikir dalam hati, manusia sejati naga harimau yang paling misterius, aku penasaran seberapa kuat Tuan Yuan ini. Kekuatan yang mulia dewa sungguh luar biasa, sementara Yuan Shoufeng sehalus asap dan debu, sama sekali tak terduga. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan berdesir pelan. Di kejauhan tampak desa-desa, dengan gumpalan asap mengepul dari cerobong asap serta suara ayam jantan berkokok dan guk-guk menggonggong. Bangunan yang paling dekat dengan semua orang adalah gubuk beratap jerami. Seorang lelaki tua bertopi jerami berdiri di depan gubuk beratap jerami,
membawa ember kayu di satu tangan dan sendok sayur kayu di tangan lainnya. Ia sedang menyiram dan memupuk hamparan rumput luas di depan rumahnya. Di depan gubuk terdapat sabit, cangkul, keranjang penampi, dan berbagai barang lainnya. Yuan Shoufeng memandang gubuk jerami tak jauh dari sana dan berkata, lingkungan lembah ini aneh, dengan kata lain, Feng Shui-nya luar biasa. Dalam radius 40 mil, hanya di depan gubuk jerami ini padi dapat tumbuh. Selain itu, padinya sangat subur dan panennya sangat melimpah, beberapa kali lipat dari sawah biasa. Qin Xianyu kemudian menyadari bahwa rerumputan hijau yang dipupuk lelaki tua itu sebenarnya adalah bibit padi yang baru ditanam, belum matang, belum menguning, dan belum menghasilkan biji. Orang ini spesialis menanam padi di lembah. Padi yang ditanam di sini cukup untuk memberi makan seluruh desa, dan hanya butuh satu orang untuk mengelolanya. Yuan Shoufeng berkata, pergi dan lihat. Ia menunjuk dengan santai. Cahaya kuning redup perlahan menjauh dan mendarat di tubuh lelaki tua itu. Qin Xianyu tiba-tiba terkejut. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin. Angin sepoi-sepoi bertiup. Beras ditanam di sini, dan panennya luar biasa, cukup untuk memberi makan semua orang di desa. Ini satu-satunya tempat seperti ini dalam radius 40 mil. Namun anehnya, hari-hari tanam dan panennya bertolak belakang dengan hari-hari tanam dan panen padi biasa. Orang tua itu tidak menganggapnya serius, menganggapnya sebagai harta karun. Tiba-tiba ada hembusan angin. Orang tua itu melihat ke arah sumber suara. Di kejauhan, tampak seorang pria berjubah biru keabu-abuan, berusia sekitar 60 tahun. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menghancurkan sebuah batu besar menjadi debu, membuat pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Di seberang lelaki tua berjubah abu-abu kebiruan itu berdiri seorang pemuda berjubah Tao, memegang pedang panjang bagaikan genangan air jernih. Dengan satu tebasan, ia membelah pohon menjadi dua arang. Dengan tebasan berikutnya, ia membelah batu besar itu menjadi dua. Kemudian, asap dan debu mengepul, dan batu besar itu berubah menjadi debu, seolah-olah telah terbakar menjadi abu. Dewa, abadi, setan, orang tua yang mengenakan topi jerami berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ledakan, orang tua berpakaian abu-abu biru itu memukul dengan telapak tangannya, dan dengan suara gemuruh yang keras, separuh gunung runtuh. Kerikil beterbangan kemana-mana, banyak yang sebesar mangkuk atau bahkan wastafel, berhamburan ke arah lelaki tua itu. Ia begitu ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya mengubah tanah yang dulunya berharga ini menjadi tanah tandus berlubang. Pendeta Tao muda itu menggenggam pedang panjangnya, yang berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan menebas ke arah lelaki tua berjubah abu-abu biru. Orang tua berjubah abu-abu biru itu berbalik dan menamparkan dahi pendeta Tao muda itu. Dengan suara ledakan keras, dahi pendeta Tao muda itu retak dan dia terjatuh ke belakang. Orang tua berjubah abu-abu biru itu mencibir, melambaikan tangannya, dan menggendong mayat itu ke dalam kereta, yang kemudian terbang ke angkasa. Ladang di depan kami telah menjadi tanah tandus. Orang tua itu melepas topi jeraminya dalam keadaan linglung, masih belum bisa bangun. Apakah itu dewa atau setan? Ketika para dewa berperang, manusia menderita. Sambil memandangi kekacauan di tanah dan memandang ke kejauhan ke arah gunung-gunung yang runtuh dan hutan-hutan yang hancur, lelaki tua itu sangat tersentuh oleh kekuatan para dewa. Dia merasa ngeri, takut orang-orang itu akan kembali. Orang seperti itu dapat dengan mudah meruntuhkan barisan gunung, dan menghancurkan ladangnya sendiri dengan getaran sisa sekecil apapun. Pemikiran bahwa ada dewa lain yang dapat dengan mudah memusnahkannya dan bahkan memusnahkan gunung, tampaknya tanpa aturan apapun, membuat lelaki tua itu merasa takut. Dia kembali ke dalam rumah, hanya untuk mendapati bahwa salah satu sudut rumahnya juga telah runtuh. Orang tua itu berdiri di sana dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Patah. Dia menginjak semut itu sambil bergumam, di mata mereka, apakah aku hanya seperti semut? Apa jadinya jika ada lebih banyak orang seperti itu? Lelaki tua itu menyadari bahwa rasanya tak ada tempat yang damai di dunia ini. Ia teringat bagaimana ia telah taat hukum selama bertahun-tahun, namun ia selalu terancam dibasmi seperti semut. Ia kemudian menyadari bahwa dunia telah menjadi gelap, seolah tak ada tempat yang damai di dalamnya. Semua aturan tampaknya telah menjadi omong kosong belaka. Aku tidak pernah tahu kapan aku akan direduksi menjadi sampah oleh orang-orang macam itu. Lelaki tua itu tak kuasa menahan luapan amarah. Ia menggertakkan gigi, mengambil pisau pemotong kayu, dan bergumam dalam hati, apa gunanya bekerja keras mengolah tanah. Lebih baik aku pergi merampok, tak perlu khawatir tentang apapun, dan menjalani hari-hariku sebaik-baiknya. Namun, begitu dia melangkah, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Jika aku mempelajari kemampuan ini, bukankah aku akan bisa terbang dan berteleportasi? Maka ia tinggalkan pisau pemotong kayunya, mengemasi pakaiannya, dan meninggalkan lembah itu.
Sebelum pergi, dia menghancurkan lembah itu. Desa itu tidak lagi memiliki beras atau hasil pertanian, dan penduduk desa secara bertahap pindah. Hari sudah mulai larut. Lelaki tua itu meregangkan badan, memandangi tunas-tunas muda yang hijau menutupi tanah, mengusap-usap kepalanya, dan bergumam dalam hati, menjadi tua, memimpikannya segala macam hal. Qin Xianyu tetap diam. Semua mimpi lelaki tua itu disampaikan kepadanya oleh Yuan Shoufeng. Yuan Shoufeng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, jika para kultivator tidak terkendali, rakyat jelata pasti akan takut dan tidak merasa damai. Ketertiban akan mudah terganggu, seperti orang tua ini yang berniat merampok dengan pisau pemotong kayu, berharap bisa bertahan hidup sehari demi sehari. Jika semua orang ingin mengembangkan Tao dan mencari keabadian serta Tao, lalu siapa yang akan menanam bibit padi dan memanen padi? Siapa yang akan mengolah sawah dan menanam pohon? Tatanan langit dan bumi telah terganggu. Yuan Shoufeng tetap tenang. Qin Xianyu samar-samar merasa bahwa lelaki tua itu mungkin agak ekstrim, dan orang lain mungkin tidak berpikir dengan cara yang sama jika mereka menghadapi situasi serupa. Namun untuk saat ini, yang terbaik bagi para kultivator adalah tetap mengasingkan diri dari dunia, agar tidak terjadi perubahan lebih lanjut. Biro Astronomi Kekaisaran tidak akan mencoba melakukan reformasi apapun. Akan tetapi, Yuan Shoufeng berusaha keras untuk memikat lelaki tua itu ke dalam mimpi dan menyingkapkan alam mimpi tindakannya tampak agak berlebihan. Mengapa dia menjelaskan hal-hal ini pada dirinya sendiri? Qin Xianyu sedikit mengernyit, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun. Yuan Shoufeng secara alami melihat keraguan di hatinya dan tersenyum tipis. Aku sedang mengadakan pertunjukan untuk para monyet. Qin Xianyu mengerutkan kening dan berkata, aku hanya bertanya-tanya, mengapa kau membiarkanku terbasmi olehmu dengan satu serangan telapak tangan dalam mimpimu tadi? 250.